Suamiku selingkuh. Ibu mertuaku hanya tertawa santai dan berkata padaku, laki-laki itu memang harus sedikit nakal, baru namanya berkelas. Aku terdiam, tidak membantah, dan dalam hati mengambil sebuah keputusan yang akan menghancurkan keluarga suamiku. Malam itu, aku pulang ke rumah saat hari sudah gelap. Di tanganku ada sekantong suplemen yang baru saja kubeli untuk ibu mertuaku, suplemen sendi impor yang pernah beliau keluhkan terlalu mahal, membuatnya sayang untuk membelinya. Aku masih ingat saat berdiri di apotek, seorang pegawai bertanya apakah aku ingin suplemen itu dibungkus sebagai hadiah. Aku bahkan tertawa dan berkata, tidak perlu, Mbak. Ini untuk konsumsi harian ibu saya. Saat itu, aku benar-benar tulus berpikir. Meskipun terkadang ada gesekan di rumah, selama aku hidup dengan sopan santun, orang lain pasti akan merasakannya. Namun, baru saja aku melangkah ke ambang pintu ruang tamu, kakiku mendadak berhenti. Di dalam rumah mewah yang terang benderang itu, suamiku, Bima, sedang duduk menyilangkan kaki di sofa dengan angkuh, tampak santai seperti seorang bos besar. Kemeja putihnya masih licin, tetapi di kerahnya tercium aroma parfum wanita yang sangat asing. Bukan aroma pelembut pakaian yang biasa kugunakan, bukan pula aroma parfumku. Itu adalah aroma yang manis, kuat, dan begitu muda, yang hanya dengan sekelebat saja sudah bisa membuat hati seorang istri seperti aku menjadi dingin. Di atas meja kopi, layar ponsel Bima menyala. Mungkin karena ia terlalu percaya diri atau terlalu meremehkanku, ia bahkan tidak repot-repot membalikkan ponselnya seperti biasa. Pesan yang muncul di layar sangat jelas. Dari seseorang bernama Bella, Mas, jangan lupa istirahat ya. Hari ini aku senang sekali. Terima kasih untuk gelang berliannya. Aku membeku di ambang pintu. Tanganku masih mencengkeram kantong suplemen itu begitu erat hingga pegangannya meninggalkan bekas merah di telapak tanganku. Bisakah Anda bayangkan? Suami yang pernah berkata padaku bahwa perusahaannya sedang kesulitan dan harus mengencangkan ikat pinggang, ternyata adalah orang yang baru saja membelikan gelang berlian untuk wanita lain. Sementara aku, istri yang menemaninya melewati masa-masa merintis usaha yang serba kekurangan, justru berdiri di luar pintu seperti orang asing di rumah yang turut kubangun dengan jerih payahku. Sebelum aku sempat bersuara, ibu mertuaku, Ibu Ratih, berjalan keluar dari arah meja makan. Beliau melihat mataku tertuju pada ponsel itu, tetapi bukannya merasa canggung, beliau justru tertawa santai. Tawa itu begitu ringan, seolah-olah apa yang terjadi di hadapanku hanyalah piring pecah atau salah bicara, bukan sebuah pengkhianatan yang terpampang nyata di tengah ruang keluarga. Beliau berkata, laki-laki itu memang harus sedikit nakal, baru namanya berkelas. Suamimu sekarang punya uang, punya kedudukan, wajar kalau banyak perempuan yang mengejarnya. Aku mendongak menatapnya. Saat itu, aku pikir aku salah dengar. Wanita yang pernah menggenggam tanganku dan menyebutku pembawa rezeki bagi keluarga ini, yang pernah berkata bahwa berkat akulah Bima bisa seperti sekarang, kini berdiri di hadapanku membela perselingkuhan putranya. Bima tidak meminta maaf. Ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan layaknya orang yang tertangkap basah. Ia hanya menyeringai, menyandarkan punggungnya di sofa, dengan suara yang begitu tenang hingga terasa kejam. Kamu jangan berlebihan deh. Aku tetap pulang ke rumah, tetap memberimu uang, tetap memberimu status sebagai istri. Yang di luar itu cuma untuk bersenang-senang. Hanya untuk bersenang-senang. 4 kata itu menghantam telingaku seperti tamparan. Aku menatap pria di hadapanku, wajah yang sama. Wajah yang dulu pernah menerobos hujan untuk menjemputku pulang kerja, yang pernah gemetar memegang tanganku sambil berkata, nanti kalau aku sudah punya segalanya, aku tidak akan pernah menyakitimu. Tapi sekarang, ketika ia punya uang, mobil mewah, dan orang-orang yang membungkuk memanggilnya Pak Direktur, ia menganggap pengkhianatan sebagai sebuah hak istimewa. Ibu Ratih, melihatku diam, semakin menjadi-jadi. Beliau menarik kursi dan duduk, nadanya menggurui. Perempuan pintar itu harus tahu cara menjaga rumah, menjaga uang, jangan cemburu buta yang bikin suami malu. Suamimu disukai perempuan muda itu artinya dia punya pesona. Laki-laki yang tidak dilirik perempuan sama sekali itu baru laki-laki gagal.
Selesai bicara, beliau bahkan menatapku dari atas ke bawah, seolah-olah akulah yang bersalah karena tidak cukup muda, tidak cukup menarik untuk menahan putranya. Aku memandang sekeliling rumah ini. Set sofa kayu jati di ruang tamu ini dibeli dari bonus akhir tahun pertamaku. Dapur yang luas itu adalah tempat di mana aku pernah terjaga hingga pukul 2 pagi membuatkan bubur untuk Bima saat ia demam karena mengejar sebuah kontrak. Perusahaannya pernah nyaris bangkrut. Orang tuakulah yang memberikan pinjaman dari uang pensiun mereka untuk menyelamatkannya. Bahkan uang muka untuk rumah mewah ini sebagian ditutupi diam-diam oleh uang dari keluargaku karena Bima kekurangan dana. Hal yang paling menyakitkan saat itu bukanlah suamiku memiliki wanita lain. Yang paling menyakitkan adalah seluruh keluarga suamiku menganggap pengkhianatan itu sebagai sebuah medali kehormatan. Mereka tidak merasa malu, tidak merasa bersalah, bahkan menggunakannya untuk membuktikan bahwa putra mereka telah naik kelas. Aku tidak menangis. Aneh sekali. Saat rasa sakit sudah mencapai puncaknya, air mata justru tidak bisa keluar. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu, meletakkan kantong suplemen di atas meja. Suara kantong kertas yang menyentuh permukaan kaca terdengar sangat pelan, tetapi seluruh ruangan mendadak hening. Sejenak, aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku, bertanya dengan suara yang begitu pelan sampai aku sendiri merasa dingin. Jadi, mulai hari ini, ibu menganggap perselingkuhan pria adalah hal yang patut dibanggakan, begitu? Ibu Ratih menyeringai tanpa ragu sedikit pun. Benar. Selama dia masih memilih pulang ke rumah ini, kamu harus tahu diri. Bima yang duduk di sebelahnya hanya diam, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku mengangguk, lalu tersenyum. Baik, Bu. Ayu mengerti. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan ke lantai atas. Setiap langkahku sangat pelan, sangat mantap. Di belakangku, ibu mertuaku masih bergumam bahwa perempuan zaman sekarang terlalu dimanja. Sementara Bima menghela napas seolah-olah aku hanya merepotkannya. Tetapi mereka tidak tahu, pada saat itu juga, wanita yang selama ini selalu mengalah di rumah ini telah mati. Dan sejak malam itu, aku diam-diam mengambil sebuah keputusan. Rumah ini, perusahaan ini, kemewahan yang mereka nikmati dengan angkuh, semua yang pada dasarnya bukan milik mereka, harus mereka kembalikan satu persatu. Namun, sebelum aku melanjutkan apa yang kuputuskan malam itu, mungkin aku harus kembali ke awal. Sebab, tidak ada seorang pun yang baru saja memasuki pernikahan langsung menjadi sedingin ini. Setiap wanita pasti pernah percaya, pernah mencintai, pernah berpikir bahwa selama ia memberikan segalanya, keluarga itu akan menjadi tempatnya bersandar seumur hidup. 12 tahun yang lalu, saat aku bertemu Bima, ia belum menjadi pria berjas rapi yang mengendarai mobil mewah dan dipanggil Pak Direktur seperti sekarang. Saat itu, ia hanyalah seorang teknisi biasa di sebuah bengkel kecil, dengan gaji pas-pasan, tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah rumah petak tua di dalam gang sempit di Jakarta. Saat musim hujan, atap seng rumahnya bocor di mana-mana. Saat musim kemarau, hawa panas terasa menyengat. Duduk di dalam rumah pun keringat bercucuran seperti habis mandi. Ibu Ratih saat itu jauh berbeda dari sekarang. Beliau tidak memakai emas di pergelangan tangannya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat angkuh tentang kelas seorang pria. Beliau hanyalah seorang ibu janda, rambutnya sudah mulai beruban, sehari-hari berdagang kecil-kecilan di pasar untuk menghidupi kedua putranya. Pertama kali aku datang ke rumahnya, beliau menggenggam tanganku sangat erat, suaranya tercekat. Rumah tante memang sederhana, Nak, tapi kami hidup penuh kasih sayang. Kalau kamu jadi menantu tante, akan tante sayangi seperti anak sendiri. Kalimat itu benar-benar membuatku terharu. Aku berpikir, seorang wanita yang telah melalui banyak kesulitan, pasti akan lebih menghargai arti sebuah hubungan. Bima saat itu juga orang yang baik dan pekerja keras. Ia tidak pandai merangkai kata-kata indah, tetapi ia rela mengayuh sepeda motornya sejauh hampir 10 kilometer ke rumahku, hanya untuk mengantarkan sebungkus martabak hangat. Suatu hari, hujan turun deras, bajunya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di dahi,
tetapi ia masih tersenyum dan berkata, "Tadi lewat, lihat martabak kesukaanmu, jadi aku beli." Ia sering duduk di teras rumahku, mendengarkan ibuku bercerita tentang usahanya, mendengarkan ayahku bicara tentang pentingnya menjaga kepercayaan dalam berbisnis. Ia mengangguk dengan saksama, tatapan matanya begitu rendah hati, hingga kedua orang tuaku pun perlahan-lahan menyukainya. Sementara aku saat itu bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan dagang. Penghasilanku tidak membuatku kaya raya, tetapi stabil, cukup untuk menghidupi diriku sendiri dan membantu orang tua. Keluargaku bukan konglomerat dan tidak suka pamer. Tetapi orang tuaku bekerja dengan jujur dan berhasil menabung cukup banyak untuk hari tua. Aku pernah berpikir, aku tidak perlu menikah dengan pria yang terlalu kaya, yang penting ia punya kemauan, menyayangi istri, dan tahu balas budi. Ketika Bima berkata ingin berhenti kerja untuk membuka bengkel furnitur sendiri, tidak ada seorang pun di keluarganya yang percaya. Ibu Ratih takut putranya gagal. Adiknya, Dimas, bahkan menertawakannya. "Udah, Mas, jadi karyawan aja yang pasti-pasti. Mimpi ketinggian nanti jatuhnya sakit." Hanya aku yang pertama kali mendukungnya. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Bima duduk di hadapanku, kedua tangannya saling bertaut, suaranya serak. "Aku tidak mau seumur hidup jadi pegawai, tapi aku takut membuatmu ikut susah." Aku menatapnya dan berkata, "Kalau Mas benar-benar ingin melakukannya, aku akan temani." Aku menarik seluruh uang tabunganku, uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun bekerja. Masih belum cukup. Aku pulang dan memohon pada orang tuaku untuk meminjamkan Bima sejumlah uang lagi tanpa bunga, untuk menyewa tempat, membeli mesin-mesin, dan bahan baku awal. Ayahku tidak menolak, tetapi beliau menatapku sangat lama dan berkata, "Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi kamu harus melihat hati manusia dengan jeli." Saat itu aku masih tertawa, memeluk lengan ayahku dan berkata, "Ayah tenang saja, Mas Bima bukan orang seperti itu." Sekarang, jika kupikirkan kembali, aku baru mengerti. Orang yang telah melewati banyak asam garam kehidupan seringkali bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang yang sedang jatuh cinta. Tahun-tahun awal merintis usaha sangatlah berat. Siang hari aku bekerja di kantorku, malamnya aku langsung pergi ke bengkel membantu Bima. Menghitung pembukuan, menelepon pelanggan, memeriksa stok barang. Pernah suatu kali ada pesanan mendesak dan karyawan mendadak tidak masuk, aku melepas sepatu hak tinggiku, menyingsingkan lengan baju, dan ikut mengemas barang hingga hampir pagi. Tanganku yang terbiasa memegang pulpen dan mengetik di komputer sampai melepuh karena tali pengikat kardus. Tetapi, setiap kali melihat Bima menatapku dengan rasa bersalah, aku hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, setelah fase ini lewat, semuanya akan baik-baik saja." Ibu Ratih saat itu sangat tahu diri. Beliau sering memasak nasi dan membawakan lauk pauk ke bengkel untuk kami makan. Saat bertemu karyawan, beliau tersenyum ramah, "Berkat Ayu, Bima anak saya bisa seperti sekarang. Kalau tidak ada dia, mungkin Bima sudah menyerah sejak lama." Setiap kali mendengar itu, hatiku terasa hangat. Aku tidak butuh balas jasa, aku hanya butuh beliau mengerti ketulusanku. Dimas, adik iparku, saat itu masih menjadi pengemudi ojek online. Ia suka bermain, penghasilannya selalu habis untuk bersenang-senang, kadang-kadang ia bahkan berutang pada teman-temannya lalu datang ke rumah meminta beberapa ratus ribu rupiah pada kakaknya untuk isi bensin atau membayar cicilan ponsel. Aku melihat Dimas masih muda dan ia adalah adik kandung suamiku, jadi aku menyarankan Bima untuk mengajaknya bekerja di bengkel sebagai staf gudang. Aku berkata, setidaknya ia keluarga sendiri, berikan dia pekerjaan yang layak, siapa tahu nanti ia berubah. Akulah yang mengajarinya cara mencatat barang masuk, memeriksa stok, dan mencocokkan data, meskipun berkali-kali ia melakukan kesalahan fatal yang membuatku harus mengulang semuanya dari awal. Belakangan, Dimas menikah dengan Maya. Saat pertama kali menjadi menantu, Maya adalah gadis yang lembut, bicaranya sopan, dan selalu memanggilku Mbak dengan penuh hormat. Pernah suatu kali kami berdua mencuci piring setelah makan malam? Maya menatapku dan berkata dengan tulus, "Mbak Ayu,
Menurutku keluarga ini beruntung sekali punya Mbak. Aku yang baru masuk saja sudah lihat semua pekerjaan ada di tangan Mbak. Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa sebagai satu keluarga, tidak perlu hitung-hitungan. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku telah mendapatkan keluarga baru. Aku percaya Ibu Ratih menyayangiku seperti putrinya sendiri. Aku percaya Bima tidak akan melupakan hari-hari kami berdua makan nasi kotak yang sudah dingin di bengkel. Aku percaya Dimas akan menjadi dewasa, dan Maya akan hidup tenang sebagai menantu. Tetapi hidup ini terkadang sangat kejam. Ada orang-orang yang saat miskin tahu cara menunduk untuk berterima kasih, tetapi saat punya uang, mereka mengangkat kepala terlalu tinggi, begitu tinggi, hingga tidak lagi bisa melihat orang yang pernah mengangkat mereka. Masa-masa sulit itu akhirnya berlalu. Perusahaan Bima mulai menunjukkan kemajuan setelah berhasil mendapatkan kontrak besar pertama dengan sebuah jaringan toko furnitur. Aku masih ingat hari ketika kami mendapat kabar itu. Bima berlari pulang dan memelukku erat di halaman rumah, mulutnya terus mengulang-ulang, "Ayu, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil." Saat itu aku juga ikut menangis bahagia. Aku berpikir, semua malam tanpa tidur, semua usaha mencari pinjaman untuk membayar gaji karyawan, akhirnya terbayar lunas. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah itu, bengkel sewaan yang lembab itu berganti menjadi sebuah kantor yang cerah dengan papan nama besar. Bima mempekerjakan resepsionis, merekrut staf penjualan, dan membeli mobil pertamanya untuk bertemu klien. Di hari ia menerima mobil itu, Ibu Rati berdiri di gerbang, tangannya mengelus kap mobil yang mengilap, matanya berbinar seolah melihat nasibnya telah berubah. Beliau memanggil para tetangga untuk melihat, senyumnya tidak pernah lepas. "Bima anakku hebat sekali, dari tangan kosong bisa membangun usaha seperti ini." Aku berdiri di belakangnya mendengar kalimat itu, dan hatiku sedikit tersentil. Bukan karena aku ingin jasaku disebut-sebut, tetapi dua kata, tangan kosong itu terdengar begitu getir. Jika benar-benar tangan kosong, lalu apa arti uang tabunganku? Apa arti pinjaman dari orang tuaku saat ia tidak punya jalan lain? Apa arti malam-malamku menjumlahkan setiap faktur hingga mataku pedih? Tetapi kemudian aku menenangkan diri. Mungkin orang tua memang punya sedikit gengsi. Sebagai menantu untuk apa aku mempermasalahkan satu kalimat saja? Bima juga mulai berubah sejak punya kantor sendiri. Dulu, apapun ia selalu bertanya padaku. "Menurutmu rencana ini bagus tidak? Atau Ayu, tolong periksa kontrak ini. Ada yang berisiko tidak?" Tetapi belakangan, saat aku memberikan masukan tentang biaya menjamu klien yang terlalu tinggi, ia mengerutkan kening dan berkata, "Urusan perusahaan biar aku yang putuskan, kamu jangan terlalu ikut campur." Aku tertegun, bukan karena kata-katanya terlalu kasar, tetapi karena nada bicaranya saat itu begitu dingin dan asing. Seolah-olah aku bukan lagi partner yang membangun usaha bersamanya, melainkan hanya orang luar yang ingin tahu urusannya. Pernah suatu kali orang tuaku datang untuk makan malam. Ibuku yang polos, melihat rumah kami yang megah, dengan gembira berkata, "Dulu waktu Bima baru buka bengkel, ayah dan ibu hanya berharap kalian bisa melewati masa-masa sulit. Sekarang melihat kalian berdua sudah sukses begini, kami senang sekali." Ibu Rati yang sedang mengambil lauk, gerakannya sedikit terhenti, lalu tertawa canggung. "Ah, Tante, kan hanya saling bantu sedikit di saat susah. Kalau urusan bisnis besar begini, tetap karena Bima punya kemampuan. Kalau dia tidak pintar, mau disuntik dana sebesar apapun juga tidak akan jadi." Suasana makan malam mendadak menjadi kaku. Ibuku hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara ayahku diam-diam meletakkan gelasnya, tatapan matanya menunjukkan perenungan yang dalam. Aku melihatnya dengan jelas, tetapi tetap berusaha mengalihkan pembicaraan. Malam itu, saat mengantar orang tuaku pulang, ibu menggenggam tanganku dan bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja di sini, Nak?" Aku tersenyum dan berkata baik-baik saja. Tetapi sejujurnya, di dalam hatiku sudah ada goresan kecil. Kecil saja, tetapi mulai terasa perih. Dimas juga ikut berubah seiring dengan kesuksesan kakaknya. Dari seorang pengemudi ojek online yang terlilit utang kecil-kecilan, Dimas diangkat oleh Bima menjadi manajer gudang. Sebutannya manajer,
Tetapi pekerjaan utama tetap dilakukan oleh karyawan lama, sementara Dimas sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Kadang-kadang ia menggunakan alasan bertemu pemasok untuk nongkrong di luar. Tapi ia sangat pandai mengambil hati ibunya. Setiap kali Ibu Ratih datang ke kantor, Dimas akan berlari menyambutnya, membawakan tasnya, menuangkan air, dan mengucapkan kata-kata manis. Ibu tenang saja, nanti aku dan Mas Bima akan membuat perusahaan ini semakin besar, ibu tinggal menikmati hasilnya. Ibu Ratih mendengar itu hatinya berbunga-bunga. Perlahan-lahan, di matanya, kedua putranya lah yang membangun kerajaan bisnis ini, sementara para wanita di rumah hanyalah pendukung yang harus tahu diri dan patuh. Hal itu paling terlihat dari cara Dimas memperlakukan Maya. Suatu siang, Maya datang ke kantor membawakan makan siang untuk suaminya. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat seadanya, dan tangannya menggendong anak mereka yang masih kecil karena tidak ada yang menjaga. Begitu melihatnya, wajah Dimas langsung masam. Ia menarik istrinya ke sudut koridor dan membentak, "Siapa yang suruh kamu bawa makan siang ke sini? Penampilanmu kampungan begini, jangan datang ke kantor lagi, bikin malu aku saja." Maya menunduk, bibirnya terkatup rapat, matanya memerah. Kotak makan di tangannya masih hangat, uapnya bahkan membuat tutup plastiknya berembun. Aku berdiri tidak jauh dari situ, mendengar setiap kata yang membuat hatiku sesak. Aku menghampiri mereka dan membela Maya. "Maya kan sudah niat memasak untukmu, kenapa kamu bicara pada istrimu seperti itu?" Dimas tertawa sinis. "Kalau Mbak Ayu membela sesama perempuan ya aku menyerah. Tapi laki-laki yang berbisnis sekarang harus punya citra. Tidak bisa membiarkan istri dan anak datang ke kantor dengan penampilan berantakan." Kalimat itu membuatku merinding. Itu bukan hanya kekurang ajaran Dimas, tetapi seperti bayangan yang menandakan sesuatu yang buruk sedang menyebar di rumah ini. Sejak saat itu pula, Bima mulai lebih sering pergi menjamu klien. Awalnya hanya beberapa kali seminggu, lalu menjadi hampir setiap malam. Ada saja alasannya. Kadang bertemu mitra bisnis, kadang menandatangani kontrak, kadang menghadiri pesta industri. Kemeja yang ia bawa pulang kadang-kadang beraroma parfum asing. Ponselnya yang dulu diletakkan di mana saja, kini selalu dalam posisi terbalik di atas meja. Kata sandinya yang dulunya tanggal pernikahan kami, diam-diam sudah diganti entah sejak kapan. Saat kutanya, ia beralasan pekerjaan banyak informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Suatu malam, aku memasak sayur asem kesukaannya. Selama makan, ia hanya menunduk menatap ponsel, sesekali mengetik pesan, sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku berusaha menjaga suaraku tetap lembut. "Akhir-akhir ini Mas sibuk sekali. Bagaimana kalau akhir pekan nanti kita makan di luar berdua? Sudah lama kita tidak mengobrol dengan tenang." Bima tidak mengangkat kepala, hanya menjawab acuh tak acuh, "Kamu ini sudah tidak muda lagi, jangan suka hal-hal romantis seperti anak baru pacaran, aku capek." Kalimat itu membuatku tercekat. Sebelum aku bisa menjawab, Ibu Ratih keluar dari dapur, meletakkan semangkuk sayur di meja lalu ikut campur. Laki-laki itu bekerja keras, harus banyak bergaul. Jadi istri yang pintar jangan mengontrol suami terus-menerus. Dia pergi keluar juga untuk mencari uang bagi rumah ini, bukan untuk main-main, jadi jangan pasang muka masam begitu. Aku menatap Ibu Ratih, lalu menatap Bima. Ia tetap diam seolah-olah perkataan ibunya adalah hal yang wajar. Malam itu aku berdiri di balkon sangat lama. Angin malam terasa dingin di bahuku. Di halaman bawah, mobil Bima tampak mengilap di bawah cahaya lampu. Aku teringat bengkel tua kami, teringat hari-hari kami berbagi nasi kotak yang sudah dingin, teringat janji Ibu Ratih yang akan menyayangiku seperti putrinya sendiri. Semuanya masih ada dalam ingatanku. Tetapi kenyataan di hadapanku sudah begitu berbeda. Aku telah mengabaikan banyak hal, menghibur diri bahwa setiap keluarga pasti pernah berubah. Tetapi di dalam hatiku, untuk pertama kalinya muncul perasaan sesak yang tidak bisa kuungkapkan. Ada sesuatu di rumah ini yang mulai melenceng. Sangat kecil, tetapi jelas tidak lagi sama seperti dulu. Setelah tanda-tanda kecil itu, aku mulai berkata pada diri sendiri untuk lebih tenang.
Aku tidak ingin menjadi wanita yang terus-menerus mencurigai suaminya, apalagi hanya karena beberapa kata yang tidak enak didengar, aku merusak keutuhan keluarga. Tetapi ada hal-hal yang semakin kita coba abaikan, justru semakin terlihat jelas, seperti noda minyak yang menyebar di permukaan air. Awalnya hanya setitik kecil, kemudian meluas hingga tidak mungkin lagi berpura-pura tidak melihatnya. Perusahaan Bima membuka cabang kedua. Ia menjadi lebih sibuk, tetapi kesibukan itu tidak lagi sama seperti saat kami berdua mengejar pesanan dulu. Ia mulai membeli jam tangan mahal, memesan jas khusus, berolahraga secara teratur, dan bahkan menggunakan parfum yang dulu ia cibir sebagai pemborosan uang. Laki-laki buat apa pakai yang begituan? Pernah suatu kali aku berdiri di kamar tidur, melihatnya menyemprotkan parfum di depan cermin, merapikan setiap helai rambutnya, hatiku tiba-tiba dipenuhi perasaan asing. Pria yang dulu mengenakan kaos pudar sambil makan nasi kotak bersamaku di bengkel, kini menatap dirinya di cermin seperti orang lain. Ibu Ratih, jangan ditanya lagi. Sejak ada yang memanggilnya Ibunda Direktur Bima, beliau seolah menemukan jubah baru untuk dikenakan dalam hidupnya. Beliau sering mengadakan acara makan-makan, kadang mengundang kerabat, kadang teman-teman lamanya, kadang bahkan tetangga dekat. Tetapi aku tahu, kegembiraan itu sebenarnya adalah ajang untuk memamerkan rumah yang luas, mobil putranya, set furnitur yang mahal, dan untuk menunjukkan bahwa hidupnya telah memasuki babak baru. Di setiap acara seperti itu, akulah yang paling sibuk. Sejak pagi sudah pergi ke pasar, menyiapkan bahan makanan, memasak, menyajikan hidangan, menjamu tamu, dan akhirnya mencuci piring serta membersihkan rumah. Sementara Ibu Ratih duduk di tengah ruang tamu, lehernya dihiasi kalung emas, tangannya mengipas-ngipas, tertawa dan berbicara dengan riang seperti seorang nyonya besar sejati. Setiap kali ada yang memujiku rajin, beliau hanya tersenyum tipis dan berkata seolah memberi anugerah, "Ayu ini memang tahu diri." Perempuan seperti inilah yang bisa menjaga rumah tangga. Kalau maunya setara dengan suami, cepat atau lambat pasti hancur. Aku mendengarnya dengan perasaan getir. Rajin di mulutnya bukanlah pujian, melainkan seperti sebuah tali pengikat. Perempuan yang tahu diri artinya harus bekerja, harus sabar, harus berdiri di belakang, dan membiarkan suami serta keluarga suami melangkah ke depan. Aku tetap tersenyum, tetap menuangkan minuman, tetap mempersilakan tamu untuk makan. Karena saat itu, aku masih berpikir menjaga keharmonisan rumah lebih penting daripada perasaan sakit hatiku. Suatu kali dalam sebuah pesta perayaan cabang baru, seorang paman dari pihak suami yang sudah sedikit mabuk menepuk bahu Bima dan tertawa keras, "Direktur muda begini, uangnya banyak, pasti banyak gadis yang naksir, ya?" Semua orang di meja tertawa. Aku yang sedang menyuapi seorang keponakan, tanganku terhenti. Bima tersenyum tanpa menjawab, hanya mengangkat gelasnya untuk minum. Tetapi Ibu Ratih tampak gembira seolah baru saja mendengar pujian yang sangat berharga. Beliau berkata dengan suara keras, "Harus dong. Laki-laki punya bakat, punya uang, kalau tidak ada yang naksir malah aneh. Kalau anak saya keluar tidak ada yang melirik, baru saya sedih." Tawa kembali meledak. Seseorang bahkan menambahkan, "Bu Ratih benar. Laki-laki sukses itu harus ada sedikit petualangannya baru kelihatan hebat." Aku menunduk dan diam-diam mengambil sayuran ke dalam piringku. Tidak ada yang menyadari wajahku memanas karena malu. Saat itu aku tidak punya bukti apapun untuk bereaksi. Jika aku berdiri dan berbicara dengan nada sinis, mereka pasti akan menyebutku picik, tidak bisa diajak bercanda, dan merusak suasana. Jadi, aku menelannya seperti yang sudah-sudah. Dimas juga mulai meniru kakaknya dengan cepat. Ia berpakaian lebih necis, mengganti ponselnya dengan model terbaru, dan sering pulang larut malam dengan alasan bertemu pemasok. Maya sering kali menelepon suaminya tetapi tidak diangkat. Keesokan paginya saat ditanya, ia malah dibentak oleh Dimas. "Kamu ini ngapain sih ngontrol aku terus? Mau jadi istri orang sukses itu belajar diam." Suatu hari aku mampir ke rumah Ibu Ratih dan melihat Maya sedang mengelap meja, sementara Dimas duduk menyilangkan kaki sambil bermain ponsel. Hanya karena Maya mengingatkan suaminya untuk mengurangi minum-minum, Dimas langsung mengerutkan kening.
Coba kamu lihat dirimu sendiri, pakaiannya kampungan, bicaranya membosankan, siapa yang mau mengajakmu keluar? Aku melihat Maya menunduk, air matanya jatuh di atas tangannya yang sedang memegang lap. Hatiku terasa sesak. Dulu ia adalah gadis yang ceria, suka bercerita tentang anak-anaknya, tetapi semakin hari ia semakin pendiam. Ibu Rati menyaksikan adegan itu tetapi sama sekali tidak membela menantunya. Beliau hanya berkata datar, laki-laki itu harus bergaul di luar baru bisa cari uang. Jangan sedikit-sedikit pasang muka sedih. Nanti rezeki suaminya hilang. Suatu sore, Maya datang ke rumahku. Ia menggendong anaknya, matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Begitu masuk ke dapur, ia meletakkan anaknya di kursi lalu menarik tanganku, suaranya bergetar, "Mbak, aku lihat di dompet Mas Dimas ada struk tagihan hotel." Aku terdiam sejenak. Bukan karena terkejut, tetapi karena di dalam hatiku tiba-tiba muncul perasaan bahwa semua yang kutakutkan perlahan-lahan menjadi kenyataan. Maya melanjutkan. Aku tanya, dia bilang untuk menjamu klien, tapi klien apa yang memesan kamar hanya untuk 2 jam? Aku bodoh sekali, Mbak. Aku pikir selama aku sabar, rumah tangga akan baik-baik saja. Aku menggenggam tangan Maya, menatap matanya yang memerah lalu berkata pelan, "Jangan membuat keributan sekarang. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, simpan semuanya. Struk, pesan, riwayat transfer, apapun yang bisa kamu dapatkan, simpan baik-baik." Saat mengatakan itu, aku sendiri tidak menyangka bahwa kalimat itu kelak akan menjadi benang pertama yang menghubungkan kami berdua dalam sebuah pertempuran yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, aku juga mulai memperhatikan Bima lebih saksama. Bukan dengan cara mengintai secara buta, melainkan mengamati dengan kewarasan seorang akuntan yang terbiasa melihat angka-angka yang tidak wajar. Jadwal perjalanan dinasnya semakin padat secara tidak masuk akal. Tagihan kartu kreditnya meningkat tajam, tetapi sebagian besar hanya tercatat secara umum sebagai entertainment klien, hadiah, atau jasa. Banyak malam, ponselnya menyala mendekati tengah malam. Ia melirik layar lalu pergi ke balkon untuk menerima telepon, suaranya sangat pelan, kadang-kadang bahkan sambil tertawa. Pernah suatu kali aku mencuci jasnya. Saat memeriksa saku bagian dalam, sebuah jepit rambut kecil berwarna perak jatuh ke lantai keramik. Jepit itu sangat mungil, modelnya modern, dengan hiasan sebuah batu berkilauan. Aku memungutnya, menatapnya sangat lama. Di rumahku tidak ada yang menggunakan jepit seperti itu. Maya juga tidak, apalagi Ibu Ratih. Malamnya, aku meletakkan jepit itu di meja dan bertanya pada Bima. "Ini punya siapa di saku jas, Mas?" Ia hanya meliriknya sekilas lalu menjawab dengan santai, "Mungkin punya salah satu karyawan perempuan yang ketinggalan di mobil." Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Selesai bicara, ia mengambil ponselnya dan langsung masuk ke kamar mandi. Tetapi aku melihat dengan sangat jelas. Pada saat itu, tatapan matanya menghindar dengan cepat. Seseorang yang tidak menyembunyikan apa-apa biasanya tidak akan menghindar seperti itu. Meskipun begitu, aku masih berusaha mempertahankan keluarga ini. Aku masih menenangkan diri bahwa setiap pernikahan pasti ada pasang surutnya. Laki-laki ketika sukses mudah terbawa oleh gemerlap dunia luar, selama aku cukup sabar, mungkin aku bisa menariknya kembali. Tetapi aku salah. Ada rumah-rumah yang dari luar tampak terang benderang, dapurnya masih mengepulkan asap, suami istri masih duduk di satu meja makan, tetapi di dalamnya sudah lapuk entah sejak kapan. Dan ketika fondasinya sudah lapuk, hanya butuh satu hembusan angin kencang untuk meruntuhkan semuanya, tanpa ada yang bisa diselamatkan. Kelapukan itu akhirnya terungkap di hari yang seharusnya menjadi hari paling membanggakan bagiku, yaitu hari jadi perusahaan Bima. Ia mengadakan pesta besar di sebuah hotel mewah, mengundang mitra bisnis, karyawan, kerabat dari pihaknya, dan beberapa teman bisnis lama. Dari luar, semua orang mengira itu adalah hari bahagia bagi seluruh keluarga. Tetapi bagiku, itu adalah hari di mana aku melihat dengan jelas bahwa aku telah berdiri di posisi yang salah dalam kehidupan pria itu selama bertahun-tahun. Hampir sebulan sebelum pesta, akulah yang berada di balik layar mempersiapkan hampir semuanya.
Daftar tamu, denah meja, souvenir untuk mitra, susunan acara, rincian biaya setiap pos, bahkan naskah pidato Bima. Semuanya kuperiksa baris per baris. Siang hari aku bekerja. Malamnya aku duduk di depan komputer hingga larut malam untuk mengedit slide presentasi tentang perjalanan perusahaan. Aku memilih setiap foto lama. Dari masa bengkel masih menyewa di gang kecil, hingga saat mendapatkan kontrak pertama, lalu membuka kantor, dan membuka cabang, ada beberapa foto yang saat kulihat kembali membuatku terharu. Salah satunya adalah fotoku mengenakan kemeja kusut, rambut diikat seadanya, duduk di tengah gudang barang, tangan memegang kalkulator, di sebelahku Bima yang tampak kelelahan karena kurang tidur. Aku berniat memasukkan foto itu ke dalam bagian tentang masa-masa sulit di awal. Tetapi Bima melihatnya, mengerutkan kening dan berkata, "Foto ini terlalu kampungan, hapus saja. Pesta besar kok menampilkan gambar-gambar kucel seperti ini." Aku diam-diam menghapus foto itu dari slide, sama seperti caranya perlahan-lahan menghapusku dari kisah suksesnya. Malam pesta berlangsung meriah di hotel yang gemerlap. Ibu Ratih mengenakan kebaya brokat, lehernya dihiasi kalung emas besar, kemanapun ia pergi, ia tertawa dan berbicara dengan gembira. Dimas mengenakan setelan baru, berdiri di samping kakaknya menyambut tamu seperti seorang tokoh penting. Sementara aku, meskipun istri dari Bima, justru sibuk di belakang panggung, memeriksa bunga, suara, souvenir, dan daftar meja VIP. Seorang staf muda melihatku memegang walkie-talkie dan berdiri di sudut lobi, ia bahkan mengiraku panitia acara. Dengan sopan ia bertanya, "Mbak, meja untuk mitra di area A sudah siap?" Aku hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Saat tiba waktunya pidato, Bima melangkah ke atas panggung diiringi tepuk tangan meriah. Cahaya lampu menyorot wajahnya, membuatnya tampak lebih berwibawa dan percaya diri dari sebelumnya. Aku berdiri di tepi panggung, tangan memegang buket bunga yang akan kuberikan, hatiku masih sedikit berdebar. Aku pikir, meskipun belakangan ini ia dingin, di hari sepenting ini, setidaknya ia akan menyebutkan tahun-tahun di mana kami berdua berjuang bersama. Tetapi tidak. Bima memegang mikrofon, tersenyum dan berkata, "Saya bisa sampai di titik ini berkat ibu saya, yang telah melahirkan seorang pria yang tidak pernah menyerah pada takdir." Seluruh hadirin bertepuk tangan. Ibu Ratih yang duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca karena bahagia, kedua tangannya bertepuk tangan tanpa henti. Bima berterima kasih pada ibunya, pada adiknya, pada tim karyawan, pada mitra bisnis yang telah mempercayainya. Ia berbicara tentang keberanian, tentang tekad, tentang kenekatannya, tetapi ia tidak menyebut namaku satu kata pun. Aku berdiri di sana. Buket bunga di tanganku tiba-tiba terasa seberat batu. Semakin keras tepuk tangan di sekitarku, semakin hampa hatiku. Aku tidak butuh ia menceritakan jasaku di hadapan semua orang, tetapi setidaknya satu ucapan terima kasih untuk istriku yang telah menemaniku pun tidak ada. Dalam kisah gemerlap itu, aku seperti bayangan yang sengaja disingkirkan dari sorotan lampu. Saat pesta hampir selesai, aku berniat pergi ke ruang tunggu untuk mengambil tasku. Tetapi tanpa sengaja aku melihat Bima masuk ke koridor di belakang aula bersama seorang gadis muda yang mengenakan gaun merah. Itu adalah Bella, staf komunikasi yang baru bekerja beberapa bulan di perusahaan. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali, selalu berdandan rapi, bicaranya manis, dan tatapan matanya pada Bima begitu lembut hingga orang luar pun bisa melihat ada yang berbeda. Aku bersembunyi di balik sebuah tikungan, suara Bella terdengar sangat jelas, manja dan sedikit merajuk. Katanya malam ini Mas mau memperkenalkan aku sebagai orang penting. Aku sudah tunggu dari tadi. Loh, Bima tertawa pelan, "Semua ada waktunya, sayang. Kamu yang sabar ya, aku tidak akan membuatmu rugi." Bella bersandar lebih dekat pada Bima. Suaranya lebih pelan tetapi aku masih bisa mendengarnya. Aku tidak suka harus terus berada di belakang orang lain. Darah di tubuhku seolah membeku. Aku melangkah keluar dari persembunyianku, menatap lurus ke arah Bima. "Orang penting seperti apa maksudmu, Mas?" Bima terkejut. Sementara Bella sama sekali tidak panik. Ia hanya mundur setengah langkah,
menatapku dari atas ke bawah lalu tersenyum sinis. Seolah-olah yang tertangkap basah bukanlah dirinya, melainkan akulah yang menjadi pengganggu. Bima segera menarik tanganku ke samping, suaranya pelan tetapi penuh kekesalan, "Jangan membuat keributan di sini. Hari ini banyak mitra bisnis penting, kamu mau menghancurkan karierku?" Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Aku hanya bertanya satu hal, dia itu siapa? Ia menggeram. Sudah kubilang jangan berlebihan. Ada apa-apa kita bicarakan di rumah. Tepat pada saat itu, Ibu Ratih datang. Mungkin beliau sudah melihat semuanya, tetapi di wajahnya tidak ada sedikit pun keterkejutan. Beliau menarik tanganku dari Bima, berkata tepat di hadapan Bella, kehebatan seorang wanita itu terletak pada kemampuannya menjaga suami, bukan pada air mata. Bella masih muda, cantik, dan bisa mendukung pekerjaan. Kalau dia bisa membuat Bima senang, apa salahnya? Aku tertegun menatap ibu mertuaku. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Bima. Aku bertanya dengan suara bergetar karena marah, ibu menyuruhku menerima dia. Ibu Ratih menjawab dengan dingin, "Kalau kamu terima, hidupmu tenang. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menderita." Jadi istri itu harus tahu mana yang harus ditelan, mana yang harus diabaikan. Aku menoleh pada Bima, menunggunya mengatakan sesuatu untuk membelaku. Meskipun hanya satu kalimat kecil, tetapi ia hanya menghela napas dan mengatakan sesuatu yang akan kuingat seumur hidupku. "Ayu, kamu harus mengerti posisimu. Kamu itu istri, sedangkan dia itu inspirasi dalam pekerjaan. Dua hal yang berbeda." Pada saat itu, aku tidak lagi mendengar musik dari dalam aula. Aku hanya melihat di hadapanku ada 3 orang. Seorang suami yang berkhianat, seorang ibu mertua yang berhati licik, dan seorang gadis muda yang berdiri di sana dengan senyum kemenangan. Aku pernah berpikir, jika aku berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, keluarga ini masih bisa diselamatkan. Tetapi pada saat itu, aku mengerti, sesuatu yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Aku tidak membantah lagi. Aku hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dari tasku, menekan tombol rekam untuk semua percakapan mereka yang tersisa. Lalu aku menatap Bima, menatap Ibu Ratih, dengan ketenangan yang aneh. Malam itu, di koridor hotel yang dingin, aku berjanji pada diriku sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi wanita yang hanya tahu bersabar. Sampai di sini, aku harus membawa Anda kembali ke malam itu. Malam di mana Ibu Ratih menatap lurus ke wajahku dan mengucapkan kalimat, "Laki-laki itu memang harus sedikit nakal, baru namanya berkelas." Jika bertahun-tahun yang lalu aku mendengar kalimat itu, mungkin aku akan gemetar karena sakit hati, malu, dan sedih. Tetapi setelah semua yang terjadi di pesta perusahaan, setelah kata-kata Bima yang menyebut wanita lain sebagai inspirasi, hatiku seolah telah membatu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tidak menangis, juga tidak berteriak menanyakan mengapa. Aku hanya menatap satu persatu orang di ruangan itu. Bima duduk di sofa dengan ekspresi angkuh. Seolah-olah ia sedang memberiku kesempatan untuk tetap menjadi istrinya. Ibu Ratih tampak puas, sudut bibirnya terangkat. Tatapan matanya seolah berkata bahwa pada akhirnya aku harus tunduk pada mereka. Sementara Dimas duduk di sebelahnya, memegang secangkir teh, menyeringai seolah sedang menonton pertunjukan yang menarik. Dimas meletakkan cangkirnya, dengan sengaja berkata keras-keras, "Mbak Ayu, perempuan bisa menjaga uang, belum tentu bisa menjaga suami. Mas Bima sekarang levelnya sudah beda. Kalau Mbak terus mengungkit jasa-jasa lama, tidak akan mengubah apa-apa." Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, lalu Ibu Ratih tertawa kecil seolah putra bungsunya baru saja menyuarakan isi hatinya. Aku menoleh pada Dimas, adik ipar yang dulu bekerja sebagai pengemudi ojek online, yang saat makan sering malu-malu bertanya, apakah bisa meminjam beberapa ratus ribu rupiah dariku. Tapi sekarang, ketika diangkat oleh kakaknya dan punya jabatan, ia justru yang duduk di sana mengejekku. Hidup ini memang ironis. Ada orang yang saat di bawah lumpur memanggil kita penolong, tetapi begitu berhasil naik ke tempat yang lebih tinggi, ia berbalik dan mengeluh tangan kita kotor. Di ambang pintu dapur, Maya berdiri diam, tangannya masih basah karena mencuci piring,
lap piring tersampir di bahunya. Aku melihat wajah Maya memucat saat mendengar suaminya mengatakan itu. Tatapan matanya melirik Dimas, lalu cepat-cepat menunduk seperti orang yang sudah terbiasa menelan penghinaan. Hanya dalam sekejap, aku sadar bahwa Maya juga hidup di dalam sangkar yang sama sepertiku. Bedanya, pintu sangkarnya tertutup lebih rapat, dan ia belum punya keberanian untuk melihat kuncinya. Aku menarik napas dalam-dalam, kembali menatap Bima. Suaraku begitu tenang hingga Ibu Ratih pun sedikit mengerutkan kening. Jadi Mas mau terus hidup seperti ini? Satu istri di rumah, satu orang di luar? Bima mengangkat bahu, ekspresinya seolah mendengar pertanyaan yang sangat mengganggu. Ia menjawab, jangan didramatisir. Pria sukses mana yang tidak punya beberapa hubungan? Yang penting aku masih menjagamu, kamu masih menjadikanmu istri yang sah. Aku menatapnya sangat lama. Ternyata dalam pemikiran Bima, status istri bukanlah tentang cinta dan kesetiaan, melainkan hanya sebuah papan nama yang digantung untuk menutupi mata dunia. Ia pikir dengan memberiku status itu sudah cukup. Ia pikir aku harus berterima kasih karena masih diizinkan tinggal di rumah ini, dipanggil istri direktur. Aku tiba-tiba merasa ingin tertawa. Senyum yang sangat tipis, sangat dingin, hingga Bima yang melihatnya pun sedikit tertegun. Aku tidak menjawab lagi. Berdebat dengan orang yang sudah menganggap pengkhianatan sebagai sebuah pesona sama saja, dengan membuang kata-kata ke dalam sumur yang dalam. Aku hanya diam-diam mengambil ponsel dari tasku, membuka pesan, dan mengirimkan pesan singkat kepada pengacara pribadi ayahku. Pak, tolong periksa semua saham, pinjaman lama, dan aset yang terbentuk sebelum dan sesudah pernikahan saya. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan ponselku, mengangkat kepala menatap semua orang seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Ratih melihatku diam dan mengira aku sudah menyerah. Beliau menyesap tehnya, suaranya terdengar ringan. Nah, begitu kan bagus. Perempuan itu keunggulannya ada pada kesabaran. Kalau kamu terus membuat keributan, yang malu kan kamu sendiri. Aku mengangguk. Iya, Bu. Ayu ingat nasihat Ibu. Tetapi di dalam hatiku, setiap kata yang baru saja kukirim terasa seperti guntingan pertama yang memutus tali ikatan terakhirku dengan rumah ini. Malam itu aku tidak tidur di kamar yang sama dengan Bima. Aku berkata aku lelah dan ingin istirahat di ruang kerja. Bima tidak menahanku, hanya berkata acuh tak acuh, terserah kamu, yang penting jangan sampai mengganggu ibu. Kalimat itu semakin memperjelas. Di dalam hatinya, perasaanku sudah lama tidak lagi penting. Ruang kerja terletak di ujung koridor lantai 2. Itu adalah tempat di mana aku menyimpan banyak dokumen lama dari tahun-tahun awal merintis usaha. Dulu, setiap kali melihat tumpukan berkas itu, hatiku terasa hangat karena menganggapnya sebagai kenangan kami berdua. Tetapi malam itu, saat aku menyalakan lampu meja yang temaram, aku sadar bahwa itu bukan lagi kenangan. Itu adalah bukti. Aku menarik sebuah kotak kardus tua dari bawah lemari. Debu di atasnya membuatku terbatuk. Di dalamnya ada tumpukan map yang diikat dengan karet gelang yang sudah kendur. Faktur pembelian barang pertama, kontrak sewa bengkel, rekening koran transfer uang, surat perjanjian pinjaman, berita acara kontribusi pembelian mesin potong dan mesin pres. Aku membalik lembar demi lembar. Semakin kulihat, semakin dingin hatiku. Begitu banyak hal yang dulu kupikir tidak perlu dihitung-hitung, ternyata perlu disimpan baik-baik. Hampir pukul 2 pagi, aku menemukan sebuah map biru yang sudah usang. Di dalamnya ada surat perjanjian pinjaman antara orang tuaku dan Bima bertahun-tahun yang lalu. Tanda tangan ayahku masih jelas. Di sebelahnya adalah tanda tangan Bima, yang terlihat lebih polos dan gemetar dari sekarang. Aku membaca setiap klausul dengan saksama, lalu berhenti pada sebuah kalimat yang membuat jantungku berdebar kencang. Jika pihak peminjam kehilangan kemampuan bayar, dengan sengaja menyembunyikan aset, atau melakukan tindakan penipuan keuangan selama penggunaan pinjaman, pihak pemberi pinjaman berhak menuntut pengembalian modal, denda, dan menerapkan klausul jaminan sesuai kesepakatan. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang sulit digambarkan. Ayahku saat itu bukan tidak percaya padaku, juga bukan tidak percaya pada Bima. Beliau hanya lebih memahami kehidupan.
Beliau tahu hati manusia bisa berubah dari miskin menjadi kaya, dari serba kekurangan menjadi berkelebihan, saat ucapan terima kasih berubah menjadi penyangkalan. Karena itu, saat aku hanya memikirkan cinta dan kesetiaan, ayah diam-diam telah menyiapkan jalan keluar untuk putrinya. Aku duduk sangat lama di depan meja kerja, di hadapanku ada selembar kertas yang sudah menguning dimakan waktu. Di luar jendela, kota sudah tenggelam dalam keheningan. Tetapi hatiku lebih sadar dari sebelumnya. Aku mengelus pelan tanda tangan ayahku, tenggorokanku tercekat. Lalu aku berkata sangat pelan, seolah pada diriku sendiri dalam kegelapan, ternyata, ayah sudah melihat jauh lebih jauh dariku. Saat aku masih duduk di depan tumpukan berkas lama, pikiranku sangat jernih, tiba-tiba terdengar 3 ketukan pelan di pintu ruang kerja. Bukan ketukan tegas seperti Bima, bukan pula panggilan memerintah seperti Ibu Ratih. Ketukan itu terdengar ragu-ragu, seolah orang di luar sudah berkali-kali mengangkat tangan sebelum akhirnya berani menyentuh pintu. Aku menutup map berkas, berjalan dan membuka pintu. Di hadapanku berdiri Maya. Ia mengenakan piyama abu-abu yang sudah usang, rambutnya diikat seadanya, matanya merah dan bengkak seperti baru saja selesai menangis. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel lama, jenis yang dulu dipakai Dimas, lalu dibuang ke laci. Melihatku, Maya mengatupkan bibirnya sangat lama sebelum akhirnya bisa bicara. Mbak Ayu, aku minta maaf karena selama ini diam. Tapi kalau Mbak mau tahu yang sebenarnya, aku punya ini. Aku menatapnya. Di bawah cahaya lampu koridor yang temaram, wajah Maya tampak begitu pucat dan menyedihkan. Aku tidak banyak bertanya, hanya menariknya perlahan masuk ke dalam ruangan lalu menutup pintu. Ada beberapa luka perempuan yang tidak perlu diucapkan pun sudah bisa dimengerti. Aku menuangkan segelas air hangat untuk Maya. Kedua tangannya memegangi gelas itu, tetapi masih gemetar hingga permukaan airnya beriak. Maya membuka ponsel tua itu, mencari sebuah file rekaman suara, lalu memberikannya padaku. Suara Dimas terdengar samar-samar dari ponsel, jelas sekali ia sedang mabuk. Mas Bima punya Bella di luar, memangnya kenapa? Laki-laki punya uang kalau tidak ada perempuan yang nempel itu baru memalukan. Ibuku saja bilang, laki-laki di keluarga ini semakin banyak pacarnya, semakin kelihatan punya takdir jadi orang besar. Setelah itu terdengar tawa riuh dari beberapa pria lain. Sebuah suara bertanya, terus Mbak iparmu tidak marah? Dimas menjawab santai. Marah mau bagaimana? Dia memang punya jasa. Tapi sekarang perusahaan ini milik Mas Bima. Perempuan seperti itu, dikasih status istri direktur juga langsung diam. Setiap kata, setiap kalimat, seperti jarum yang menusuk telingaku. Aku sudah mendengar sikap dingin Bima, mendengar Ibu Ratih membela putranya. Tetapi saat mendengar Dimas menyebutku dengan nada menghina seperti itu, hatiku tetap sakit. Bukan sakit karena adik ipar yang tidak tahu berterima kasih, tetapi sakit karena aku sadar, di mata seluruh keluarganya, pengorbananku sudah lama menjadi bahan tertawaan. Rekaman itu belum berhenti. Dimas merendahkan suaranya, membual, Mas Bima itu pintar. Apartemen untuk si Bella tidak atas nama dia. Pakai nama kerabat jauh, uangnya ditarik dari perusahaan lewat kontrak media palsu. Mbak Ayu sehebat apapun akuntansinya, tidak akan bisa melacaknya. Mendengar itu, tanganku yang berada di tepi meja terkepal. Selingkuh adalah satu hal, tetapi menggunakan uang perusahaan, menggunakan kontrak fiktif untuk membelikan rumah bagi selingkuhan adalah hal lain. Ini bukan lagi soal moral keluarga. Ini sudah menyentuh ranah hukum, aset, dan kerja keras banyak orang. Aku menatap Maya dan bertanya sangat pelan, kenapa baru sekarang kamu berikan ini padaku? Begitu pertanyaan itu selesai, Maya menangis. Ia berusaha menggigit bibirnya agar tidak bersuara keras, tetapi air matanya terus menetes. Karena aku juga dikhianati oleh Dimas, Mbak, dia mengambil uang hasil penjualan emas kawinku untuk membiayai seorang gadis penjual kosmetik online. Aku sudah tahu beberapa bulan lalu, tapi ibu menyuruhku sabar. Kata ibu, laki-laki di luar bersenang-senang sedikit, selama akhirnya pulang ke rumah, itu tidak apa-apa. Aku terdiam. Ternyata bukan hanya aku.
Rumah ini tidak hanya menoleransi satu pria yang berkhianat, tetapi telah mengubah pengkhianatan menjadi sebuah pola pikir, kebanggaan, dan hukum tak tertulis yang harus dipatuhi oleh para menantu perempuan. Maya menyeka air matanya, suaranya tercekat. Ibu bahkan mengajari Dimas untuk tidak membiarkanku pegang uang. Kata ibu, perempuan kalau tahu terlalu banyak nanti jadi susah diatur. Uang di rumah harus laki-laki yang putuskan, istri cukup urus dapur dan anak saja. Mendengarnya, aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Di hadapanku bukan lagi adik ipar yang sehari-hari diam-diam mencuci piring, bukan pula kakak ipar yang berusaha menjaga nama baik keluarga. Kami saling menatap seperti dua wanita yang sama-sama didorong ke tepi jurang. Bedanya, malam ini, alih-alih diam dan melangkah mundur, kami mulai melihat jalan untuk kembali. Aku meletakkan ponsel tua itu di meja. Berkata perlahan, Maya, mulai sekarang kamu harus sangat tenang. Jangan tanya Dimas, jangan berdebat dengan ibu, apalagi membiarkan mereka tahu kamu sudah memberikan ini padaku. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menyalin semua data ini. Satu salinan kirim ke email pribadimu, satu lagi simpan di tempat yang aman. Kalau masih ada struk, pesan, atau bukti transfer apapun yang berhubungan dengan Dimas, simpan semuanya. Maya menatapku, matanya masih basah, tetapi di dalamnya sudah ada secercah cahaya yang berbeda. Ia mengangguk pelan. Aku dengarkan, Mbak, malam itu, setelah Maya pergi, aku tidak tidur. Aku menyalin rekaman suara itu, mengirim satu salinan ke pengacara. Satu lagi kusimpan di hard disk eksternal. Di luar, rumah ini masih sunyi seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi aku tahu, di bawah ketenangan itu, retakan-retakan telah mulai menjalar di fondasinya. Keesokan paginya, Ibu Ratih memanggil semua orang untuk sarapan seperti biasa. Di meja ada bubur ayam, telur rebus, dan acar. Beliau mengambil semangkuk bubur, meletakkannya di hadapanku, suaranya manis tetapi setiap katanya penuh duri. Makanlah biar pikiranmu jernih. Perempuan kalau cemburu berlebihan nanti bisa gila, akhirnya menyusahkan diri sendiri. Dimas mendengar itu, menunduk dan menyeringai. Maya berdiri di sebelahnya, memegang sumpit, wajahnya menunduk tetapi aku bisa melihat dengan jelas jari-jarinya mengepal. Aku menatap mangkuk bubur hangat di hadapanku, uapnya yang mengepul membuat mataku sedikit perih. Aku teringat tahun-tahun sebelumnya. Akulah yang mencarikan suplemen untuknya, mengantarnya periksa tulang, bahkan menempelkan jadwal minum obat di kulkas. Aku pernah tulus menganggapnya sebagai ibu. Tapi sekarang, ia duduk di sini menggunakan nada sindiran untuk menginjak-injak rasa sakitku. Manusia. Sekali berkhianat. Bahkan semangkuk bubur yang ia berikan pun terasa dingin. Bima makan beberapa suap lalu meletakkan mangkuknya, berkata dengan santai, malam ini aku harus bertemu dengan mitra bisnis perempuan yang penting. Mungkin akan pulang telat, kamu tidak usah tunggu. Ia sengaja menekankan dua kata mitra perempuan lalu menatapku seolah menungguku marah. Ibu Ratih juga melirik ke arahku, ekspresinya menunggu apa yang akan kulakukan. Aku meletakkan sendokku dengan sangat pelan. Suasana di meja makan menjadi hening. Aku menatap Bima dan tersenyum tenang, pergilah. Tapi jangan lupa berpakaian yang bagus. Ia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku berdiri. Mendorong kursiku dengan rapi. Menjawab kata demi kata dengan jelas. Karena ada pertemuan-pertemuan yang akan diingat sangat lama. Lalu aku berbalik dan berjalan ke lantai atas, meninggalkan di belakangku tatapan-tatapan bingung yang untuk pertama kalinya di rumah ini tidak lagi membuatku takut. Malam itu, Bima keluar rumah dengan setelan biru tua, rambutnya ditata rapi, pergelangan tangannya dihiasi jam tangan yang baru dibelinya. Ia melewati ruang tamu, hanya berkata acuh tak acuh. Aku pergi bertemu klien, kamu tidur duluan saja. Aku sedang duduk di sofa, memegang sebuah buku tetapi mataku tidak bisa membaca satu kata pun. Aku mengangkat kepala menatapnya, menjawab dengan tenang, iya, hati-hati di jalan. Mungkin ketenanganku itulah yang membuatnya sedikit tertegun, tetapi kemudian ia tetap berbalik dan pergi, percaya diri seperti biasa, berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa, selain menelan kepahitan di rumah.
Hanya beberapa menit setelah mobilnya meninggalkan gerbang, Maya keluar dari kamarnya. Ia sudah berganti pakaian berwarna gelap, mengenakan topi, dan di tangannya ada tas kecil berisi ponsel cadangan dan powerbank. Wajah Maya masih tegang, tetapi tatapan matanya tidak lagi selemah malam sebelumnya. Aku menatapnya, bertanya pelan, "Sudah siap?" Maya mengangguk. "Sudah, Mbak." Meskipun aku gemetar, aku harus pergi. Aku tidak mau seumur hidup dibohongi. Kami tidak pergi dengan mobil yang sama untuk menghindari kecurigaan. Aku memesan taksi online, sementara Maya mengikuti dari jauh dengan sepeda motornya. Bima mengira dirinya sangat berhati-hati, tetapi ia tidak tahu bahwa sejak sore aku sudah meminta seorang kenalan untuk memeriksa jadwal reservasi di beberapa restoran mewah yang sering ia kunjungi. Benar saja, namanya muncul di sebuah ruang privat lantai 2 di restoran Permata. Dalam catatan reservasi tertulis jelas, 2 tamu VIP, butuh ruang privat. Restoran itu terletak di jalan besar. Cahaya lampu keemasan yang memancar dari jendela kacanya tampak mewah sekaligus dingin. Aku memilih meja di sudut tersembunyi di lantai bawah, tempat di mana aku bisa melihat tangga menuju area ruang privat. Maya duduk 2 meja dariku, berpura-pura melihat ponsel seperti pengunjung biasa. Kami tidak berbicara, hanya sesekali saling bertukar pandang dengan cepat. Sejak saat itu, aku sadar pertarungan ini bukan lagi sekadar pertengkaran di dalam rumah. Ini membutuhkan ketenangan, kesabaran, dan bukti. Sekitar 15 menit kemudian, Bima masuk. Di sampingnya ada Bella. Ia mengenakan gaun hitam ketat, rambutnya ditata bergelombang, bibirnya merah, dan tangannya menggandeng lengan suamiku dengan begitu alami seolah posisi itu sudah menjadi miliknya sejak lama. Bima menunduk mengatakan sesuatu yang membuatnya tertawa. Sikap mesra yang di rumah sudah bertahun-tahun ia lupakan untukku. Aku memegang gelas minumanku, jari-jariku terasa dingin tetapi wajahku tetap tenang. Saat mereka naik tangga, aku dan Maya juga berdiri beberapa menit kemudian. Kami tidak mendekati ruangan mereka, hanya memilih posisi di dekat koridor, di mana ada pot tanaman besar yang menutupi pandangan. Pintu ruang privat sedikit terbuka, suara dari dalam tidak terlalu keras tetapi masih bisa terdengar. Aku menyalakan perekam suara. Maya juga membuka kamera dalam mode senyap, merekam plat nomor mobil, waktu, dan struk sementara yang diletakkan pelayan di nampan terdekat. Semuanya harus jelas. Tanpa asumsi, tanpa spekulasi. Bella yang pertama kali bicara. Suaranya manja tetapi penuh tuntutan. "Mas mau membuatku menunggu sampai kapan? Aku tidak suka jadi orang di belakang. Aku tidak mau terus-terusan bertemu denganmu secara sembunyi-sembunyi seperti ini." Bima tertawa pelan, suaranya merendah tetapi masih terdengar jelas. "Aku sedang mengurus Ayu. Dia punya uang, tapi hatinya lunak, tidak akan sulit. Kamu tenang saja. Aku harus melakukannya dengan halus agar tidak kehilangan aset yang ada di tangannya." Tanganku mencengkeram ponsel dengan erat. Kalimat itu terekam dengan sempurna, kata demi kata. Aku pikir aku akan sangat sakit hati hingga menangis, tetapi tidak. Saat itu aku hanya merasa dingin. Dingin dari telapak tangan hingga ke dalam dada. Ternyata di mata Bima, aku bukan lagi istri yang menemaninya melewati masa sulit. Aku hanyalah sebuah brankas yang terkunci, dan ia sedang mencari cara untuk membukanya tanpa membuat keributan. Tepat pada saat itu, koridor bergema dengan suara tawa yang kukenal. Aku menoleh dan melihat Dimas berjalan mendekat bersama seorang gadis muda yang mengenakan jaket putih, riasannya tebal, dan tangannya menenteng tas bermerek. Maya yang berdiri di sebelahku seolah membeku. Ia tidak langsung menangis, hanya mencengkeram tepi pot tanaman hingga buku-buku jarinya memutih. Dimas membuka pintu ruangan. Tertawa terbahak-bahak. "Mas Bima, sudah lama menunggu. Malam ini kita bersenang-senang, ya?" Gadis yang bersama Dimas duduk di sebelahnya, dengan akrab menuangkan anggur. Bella melirik mereka lalu tersenyum. "Keluargamu memang gennya bagus, ya, semua tahu cara menikmati hidup." Dimas mengedipkan mata. "Laki-laki cari uang, kalau tidak dinikmati buat apa?" Seluruh meja tertawa. Tawa itu menggema hingga ke koridor,
menghantam wajah Maya seperti tamparan bertubi-tubi. Lalu Dimas mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video dengan Ibu Ratih. Hanya beberapa detik kemudian, suara beliau terdengar dari speaker. "Kalian berdua ada di mana?" Dimas tertawa. "Lagi makan sama Mas Bima dan beberapa rekan bisnis, Bu." Ibu Ratih tidak hanya tidak marah, beliau justru tertawa senang. Anak-anak ibu memang harus begitu. Laki-laki kalau cuma tahu satu istri itu rugi. Yang penting jangan sampai diinjak-injak sama istri-istri kalian. Bima tertawa. Sementara Bella menutup mulutnya dengan anggun seolah baru saja mendengar kalimat yang sangat lucu. Maya yang berdiri di sebelahku akhirnya menangis, tetapi ia tidak bersuara. Rasa sakit seorang wanita saat melihat dengan mata kepala sendiri suaminya berkhianat dan bahkan didukung oleh ibu mertuanya sendiri. Itu bukan lagi cemburu, itu adalah kehancuran kepercayaan. Aku menggenggam tangan Maya, meremasnya pelan, berkata sangat pelan. "Menangislah untuk kali ini saja. Mulai besok, kita akan membuat perhitungan." Di dalam, percakapan masih berlanjut. Bella meminum seteguk anggur lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Bima. "Oh ya Mas, ingat ya, apartemenku bulan ini sudah jatuh tempo biaya layanannya. Katanya itu hadiah karena aku membantumu mengurus beberapa kontrak media, jadi Mas harus tanggung jawab sampai tuntas, dong." Bima segera meliriknya, suaranya sedikit tajam. "Bicara jangan keras-keras." Tetapi sudah terlambat. Kalimat itu juga sudah terekam di ponselku. Pada saat itu, semua kepingan teka-teki saling menyatu. Pengeluaran media yang meningkat secara tidak wajar, kontrak-kontrak konsultasi yang tidak jelas hasilnya, apartemen atas nama orang lain, yang saat-saat di mana Bima melarangku ikut campur terlalu dalam urusan perusahaan. Perselingkuhan hanyalah puncak gunung es. Di baliknya ada uang, penipuan, dan jaringan untuk menguras perusahaan yang ditutupi oleh kontrak-kontrak yang tampak bersih. Aku menarik Maya meninggalkan koridor sebelum kami ketahuan. Begitu keluar dari restoran, angin malam terasa begitu dingin di wajah. Aku membuka ponsel, mengirim semua data yang baru saja kudapatkan ke pengacara dan seorang akuntan auditor independen yang pernah bekerja dengan ayahku. Pesan terakhir ku ketik dengan sangat perlahan, tetapi setiap katanya begitu mantap. "Pak, tolong periksa tidak hanya pernikahan saya, tapi juga perusahaannya." Setelah malam di restoran itu, aku pulang ke rumah lebih dulu dari Bima. Aku tidak bertanya ia dari mana, tidak menyebut nama Bella, apalagi menyinggung apa yang aku dan Maya dengar. Aku hanya mengganti pakaian, mencuci muka, lalu duduk di ruang tamu menonton acara lama di televisi. Seolah-olah semuanya masih normal. Ketika Bima membuka pintu dan masuk, tubuhnya masih beraroma alkohol dan parfum wanita. Ia menatapku lebih lama dari biasanya, mungkin ketenanganku justru membuatnya cemas. Jika aku berteriak, menangis, bertanya, atau membanting barang, mungkin akan lebih mudah baginya untuk menghadapinya. Ia hanya perlu mengucapkan beberapa kata bujukan atau balik marah, dan selesai. Tetapi malam itu aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bertanya, "Sudah pulang? Di dapur masih ada sup, kalau lapar hangatkan saja." Selesai bicara, aku berdiri dan berjalan ke lantai atas. Di belakangku, Bima masih berdiri diam di pintu, tatapan matanya penuh curiga. Keesokan paginya, aku sengaja meninggalkan rumah lebih awal. Sebelum pergi, aku membiarkan pintu ruang kerja tidak terkunci. Aku tahu Bima akan masuk. Seseorang yang sudah mulai takut tidak akan bisa duduk diam menunggu. Benar saja. Menjelang siang, kamera kecil yang kusembunyikan di sudut rak buku mengirimkan rekaman video ke ponselku. Bima masuk ke ruangan, melihat sekeliling dengan cepat, lalu mulai menggeledah setiap laci, setiap tumpukan berkas, setiap kotak dokumen. Ia membuka buku catatan pengeluaran rumah tangga, membolak-balik beberapa halaman, lalu mengerutkan kening. Di dalamnya hanya ada catatan biasa, tagihan listrik, air, obat untuk ibu, hadiah untuk kerabat, biaya les keponakan. Ia mencari-cari lagi tetapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya ia berdiri di tengah ruangan dan menelepon seseorang, suaranya merendah, tidak ada apa-apa. Tapi dia aneh sekali, terlalu diam.
Aku duduk di sebuah kafe dekat kantor pengacara, melihat video itu dan hanya merasa geli. Ia tidak tahu bahwa semua yang penting sudah kubawa sejak malam sebelumnya. Surat perjanjian pinjaman orang tuaku, salinan bukti transfer, rekaman suara di hotel, data dari restoran, foto Dimas, dan Bella semuanya sudah disalin menjadi 3 set. 1 set di brankas kantor pengacara, 1 set dikirim ke auditor independen, dan 1 set kusimpan di tempat yang tidak akan pernah diketahui oleh keluarga suamiku. Sore itu, saat aku pulang, suasana di rumah sudah sangat berbeda. Ibu Ratih duduk di ruang tamu dengan wajah masam, sementara Bima berdiri di dekat jendela sambil merokok. Melihatku masuk, Ibu Ratih menatapku dari atas ke bawah lalu berkata, "Akhir-akhir ini kamu pergi kemana saja diam-diam begitu? Perempuan sudah punya suami. Jangan belajar mendengar hasutan orang luar." Aku meletakkan tasku, menjawab dengan tenang, "Aku pergi kerja, bertemu klien." Bukankah ibu selalu bilang laki-laki bergaul itu untuk cari uang? Perempuan bekerja juga sama saja. Ibu Ratih tercekat sejenak. Bima menoleh ke arahku, tatapan matanya menggelap. Malam itu, saat aku melewati kamar Ibu Ratih, aku mendengar suaranya berbisik pada putranya, "Perempuan kalau sudah diam itu artinya sedang merencanakan sesuatu. Kamu harus bertindak lebih dulu. Jangan sampai dia berhasil mengumpulkan bukti yang merugikan kita." Bima menjawab pelan, "Aku tahu, Bu. Biar aku yang urus." Suaranya saat itu tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya, melainkan mulai terdengar panik. 2 hari kemudian, sandiwara mereka dimulai. Bima tiba-tiba membeli sebuket besar mawar dan membawanya pulang. Sudah sangat lama ia tidak membelikanku bunga. Mungkin ia sendiri sudah lupa bunga apa yang kusukai, jadi ia memilih jenis yang paling mencolok dan paling mahal, yang paling mudah menarik perhatian. Ia meletakkan buket itu di meja makan, suaranya melembut, "Malam ini aku sudah pesan tempat. Kita makan di luar berdua, bicara baik-baik." Aku menatap bunga itu, hatiku tidak bergeming sedikit pun. Dulu, setangkai bunga kecil yang ia beli di pinggir jalan bisa membuatku bahagia seharian. Tetapi ketika kepercayaan sudah hancur, sebuket bunga mahal hanya seperti kain berwarna yang menutupi retakan di dinding. Aku tetap mengangguk. "Baik, aku juga ingin mendengar apa yang mau Mas katakan." Restoran yang dipilih Bima adalah tempat kami pernah merayakan ulang tahun pernikahan beberapa tahun lalu. Ia memesan hidangan yang dulu kusukai, menuangkan air untukku, bahkan berinisiatif menarik kursi. Jika aku adalah diriku yang dulu, mungkin aku sudah luluh. Tetapi aku yang sekarang hanya diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya, seperti menonton seorang aktor yang sedang memerankan penyesalan di atas panggung. Di tengah makan, Bima menggenggam tanganku. Tangannya masih hangat, tetapi aku tidak lagi merasakan keakraban. Ia berkata, "Aku salah, tapi kita sudah melewati bertahun-tahun bersama. Masa hanya karena orang luar kita hancur? Bella itu hanya sesaat, kita berdualah keluarga yang sebenarnya." Aku menatap tangannya yang ada di tanganku, lalu perlahan menarik tanganku. Aku bertanya, "Kalau aku tidak tahu, apakah Mas akan berhenti?" Bima terdiam. Hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuatku mendengar jawaban yang sesungguhnya. Kemudian ia menghela napas. "Laki-laki kadang tidak bisa mengendalikan perasaan, tapi yang penting aku tahu jalan pulang." Aku menatapnya, tiba-tiba semuanya terasa begitu jelas dan kejam. Ia tidak menyesal telah menyakitiku, ia hanya menyesal karena aku tidak lagi mudah dibodohi seperti dulu. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Maya, "Mbak, Dimas sedang mengumpulkan dokumen di brankas ibu. Aku dengar mereka bilang harus memindahkan saham sebelum Mbak sempat melakukan apa-apa. Hati-hati Mbak." Membaca pesan itu, punggungku terasa dingin. Mereka tidak hanya ingin membujukku. Makan malam ini adalah untuk menahanku, membuatku lengah sementara mereka diam-diam memindahkan aset. Aku meletakkan ponselku, memijat pelipisku, berusaha terlihat lelah. Aku sedikit pusing. Sepertinya aku pulang duluan. Bima segera menahan tanganku. "Kita sedang bicara. Kamu mau menghindar lagi?" Aku menatapnya, tersenyum tipis. "Tidak, aku benar-benar lelah."
Kamu selesaikan saja pembayarannya lalu pulang. Tanpa menunggu jawabannya, aku berdiri dan meninggalkan restoran. Begitu di luar, aku tidak pulang. Aku naik taksi dan langsung menuju kantor pengacara. Malam itu, ketika kota sudah terang oleh lampu, Pak pengacara meletakkan sebuah map baru di hadapanku. Suaranya serius. Ayu, situasinya lebih mendesak dari yang saya duga. Bima sedang dalam proses memindahkan sebagian saham perusahaan ke atas nama Dimas, dan pihak ketiga yang terkait dengan Bella melalui kontrak konsultasi fiktif. Aku menatap baris-baris kalimat di dalam dokumen itu, hatiku terasa berat. Jika terlambat beberapa hari saja, seluruh harta bersama bisa dipecah-pecah, dipindah tangankan, dan menghilang di balik nama-nama yang tampak legal. Saat itu aku baru sadar, pertarungan ini bukan lagi tentang seorang suami yang mengkhianati istrinya. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan hasil kerja kerasku selama separuh hidupku, hasil jerih payah orang tuaku, dan tahun-tahun di mana aku dengan naifnya percaya bahwa kesetiaan bisa mengalahkan keserakahan. Malam itu aku meninggalkan kantor pengacara saat jalanan sudah sepi. Kota setelah pukul 11 malam lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hatiku yang terasa dingin. Di dalam tasku ada salinan dokumen-dokumen penting. Di ponselku, pesan dari Maya masih menyala di layar. Aku tahu jika aku melangkah lebih lambat lagi, orang-orang di rumah itu akan berhasil mengubah segalanya menjadi tumpukan kertas yang sah, dan aku akan didorong keluar tanpa membawa apa-apa. Keesokan paginya, aku bertemu dengan Maya di sebuah kafe kecil di gang yang sepi. Dulu, kami berdua sesekali duduk di sana untuk saling mengeluh tentang urusan dapur, ibu mertua yang galak, anak yang sakit, dan betapa menjadi menantu kadang harus menelan kepahitan. Tapi hari itu, di atas meja kayu kecil itu tidak ada lagi secangkir susu hangat dan keluh kesah. Di hadapan kami ada salinan rekening koran, foto struk hotel, file rekaman suara, gambar dari restoran, dan draft dokumen pengalihan saham yang baru saja dikirim oleh pengacara. Maya datang 10 menit lebih lambat dariku. Ia mengenakan masker, matanya bengkak, dan langkahnya tergesa-gesa seolah takut ada yang mengikuti. Begitu duduk, Maya membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat dan mendorongnya ke arahku. Suaranya sangat pelan. "Mbak, coba lihat ini. Aku temukan di laci meja kerja Dimas." Dia pikir aku tidak tahu apa-apa, jadi dokumen-dokumennya ditaruh sembarangan. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar bukti transfer dan sebuah catatan rekonsiliasi utang dengan pemasok. Hanya dengan melihat beberapa baris, aku sudah menemukan kejanggalan. Dimas tercatat menerima uang komisi untuk sebuah kontrak, tetapi jumlahnya terlalu besar untuk seorang manajer gudang biasa. Nama pemasoknya juga sama dengan perusahaan yang pernah muncul dalam kontrak pengadaan barang yang harganya digelembungkan yang dicurigai oleh auditor. Aku mengangkat kepala menatap Maya. Ia menggigit bibirnya lalu melanjutkan, "Aku dengar Dimas pamer ke temannya kalau uang itu adalah bagiannya dari Mas Bima. Katanya perusahaan untung besar, jadi diambil sedikit tidak akan ada yang tahu." Aku meletakkan kertas itu. Hatiku terasa berat. Masalah ini sudah jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Bima tidak hanya mengkhianatiku dalam pernikahan. Ia juga menggunakan perusahaan yang dibangun dengan uang dan keringatku untuk membiayai selingkuhannya, membagi-bagikan keuntungan kepada keluarganya, lalu berbalik menganggapku sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Aku menatap Maya sangat lama lalu bertanya langsung, "Kamu yakin mau terus maju? Sekali kita mulai, kamu tidak akan punya jalan kembali ke rumah itu." Maya menunduk, kedua tangannya saling bertaut, gemetar. Beberapa saat kemudian, ia menyeka air matanya, tetapi suaranya sudah lebih mantap. "Aku pernah berpikir untuk sabar demi anak punya ayah. Tapi sekarang aku sadar. Seorang ayah yang mengajari anaknya untuk merendahkan ibunya tidak pantas dipertahankan. Aku tidak mau anakku besar dan berpikir bahwa laki-laki berhak menyakiti perempuan, dan perempuan hanya bisa diam." Kalimat itu membuatku tercekat. Untuk pertama kalinya aku melihat Maya bukan lagi sebagai adik ipar lemah yang hanya bisa menunduk saat dibentak suaminya. Ia sudah cukup menderita untuk sadar.
Dan ketika seorang wanita sudah sadar setelah terlalu banyak bersabar, akan ada cahaya yang sangat berbeda di matanya. Tidak berisik, tetapi kuat, aku membuka buku catatanku, membagi rencana menjadi 3 bagian jelas. Pertama, urusan hukum pernikahan untuk melindungi hak-hakku dan Maya jika bercerai. Kedua, audit perusahaan untuk melacak kontrak fiktif, pengeluaran tidak wajar, dan nama-nama yang digunakan sebagai tameng. Ketiga, melindungi pinjaman dari orang tuaku bertahun-tahun lalu, karena itulah kunci penting untuk mengamankan aset yang keluarga suamiku kira sudah mereka kuasai sepenuhnya. Aku berkata pada Maya, mulai sekarang kita tidak bertindak berdasarkan emosi lagi. Setiap langkah harus ada bukti, setiap ucapan harus ada saksi, setiap lembar kertas harus disimpan di tempat yang benar. Pengacara sudah menasihatiku dengan sangat jelas. Jangan terburu-buru mengajukan cerai. Jika aku langsung mendaftarkan gugatan, Bima akan punya alasan untuk mempercepat proses legalisasi aset, memindahkannya ke kerabat, dan mengubah apa yang seharusnya menjadi harta bersama menjadi aset pribadi yang sudah disiapkan. Aku harus terus memainkan peran sebagai istri yang tenang, tidak cemburu, tidak berdebat, tidak curiga. Sementara Maya, sesakit apapun hatinya, harus sementara waktu memainkan peran sebagai adik ipar yang pasrah agar Dimas dan Ibu Ratih lengah. Maya mendengar itu, wajahnya memucat. Ia berkata, aku takut tidak bisa berakting, Mbak. Aku menggenggam tangannya. Tidak perlu akting yang hebat, cukup jangan biarkan mereka tahu kita sudah sadar. Kalimat itu kuucapkan untuk Maya, tetapi juga untuk diriku sendiri. Karena kembali ke rumah itu, menatap wajah orang-orang yang telah membohongiku, dan tetap harus bersikap tenang, benar-benar sebuah siksaan. 2 hari kemudian, kesempatan datang lebih cepat dari yang kami duga. Ibu Ratih menyuruh Maya mengambil sebotol minyak urut di lemari kamarnya. Saat mencari, Maya menemukan laci paling bawah tidak terkunci rapat. Di dalamnya ada sebuah buku catatan bersampul merah tua, jenis yang biasa Ibu Ratih gunakan untuk mencatat uang sumbangan atau hadiah untuk kerabat. Maya hanya sempat membuka beberapa halaman dan memotretnya dengan cepat. Malam itu ia mengirimkan foto-foto itu padaku dengan sebuah pesan. Mbak, ternyata ibu tahu semuanya. Aku memperbesar foto-foto itu di ponselku. Ibu Ratih mencatat dengan sangat jelas setiap uang yang ia terima dari Bima dan Dimas. Banyak catatan yang ditandai dengan simbol khusus. Ada baris yang membuatku merinding. Uang Bella. Apartemen. Baris lain. Uang Dimas. Toko baru. Di sampingnya bahkan ada tambahan tulisan. Jangan sampai istri tahu. Hanya beberapa kata singkat itu sudah cukup membuktikan bahwa Ibu Ratih tidak hanya membela putranya karena pemikirannya yang salah, beliau secara langsung menikmati hasil dari uang kotor itu. Aku segera mengirimkan foto-foto itu ke pengacara. Kurang dari 1 jam kemudian, beliau menelepon kembali. Suaranya serius, tetapi ada sedikit kelegaan. Ayu, ini bukti yang sangat penting. Tapi ada satu kabar lagi. Saya baru saja memeriksa ulang berkas lama. Rumah mewah yang sedang ditempati oleh keluarga suamimu belum pernah sepenuhnya beralih nama menjadi milik Bima. Dalam perjanjian pinjaman saat itu, ayahmu masih memegang hak jaminan atas aset tersebut jika peminjam melakukan penipuan atau tidak memenuhi kewajibannya. Aku terdiam. Rumah mewah yang selalu dibanggakan Ibu Ratih sebagai rumah putranya, tempat di mana beliau pernah memandangku seperti orang yang menumpang, ternyata masih memiliki ikatan hukum dengan ayahku. Dan ikatan itu, setelah bertahun-tahun tertutup debu, kini menjadi pisau paling tajam yang akan memotong keangkuhan mereka. Malam itu aku bertemu lagi dengan Maya di kafe yang sama. Aku meletakkan map dokumen di meja dan mendorongnya ke arahnya. Kami berdua terdiam sangat lama. Di luar jendela kaca, orang-orang masih berlalu lalang seolah tidak tahu ada 2 wanita yang sedang bersiap memasuki pertempuran terbesar dalam hidup mereka. Aku menutup map itu, menatap lurus pada Maya dan berkata, mereka pikir kita adalah 2 wanita yang ditinggalkan. Tidak, kita adalah 2 saksi hidup untuk semua kekotoran di keluarga ini. Setelah pertemuan di kafe itu, aku tahu jika aku terus mengumpulkan bukti secara diam-diam, mereka akan punya lebih banyak waktu untuk memindahkan aset.
Ada jebakan yang harus dipasang dalam keheningan, tetapi saat waktunya menarik jala, harus dilakukan dengan tegas. Aku berdiskusi dengan pengacara dan auditor, lalu memutuskan untuk mengadakan makan malam keluarga. Alasan yang kuberikan sangat sederhana, setelah berhari-hari tegang, aku ingin seluruh keluarga duduk bersama dan bicara baik-baik. Jika masih bisa diperbaiki, ayo perbaiki. Saat aku mengatakan itu di hadapan Ibu Ratih, matanya tampak berbinar. Beliau meletakkan cangkir tehnya, suaranya terdengar setengah menyindir, setengah puas. Nah, begitu kan seharusnya. Urusan rumah tangga itu diselesaikan di dalam, jangan dibawa keluar. Kamu terus-terusan pasang muka dingin begitu dapat apa? Bima juga menatapku, ekspresinya tidak setegang beberapa hari sebelumnya. Ia mengira aku sudah luluh. Sementara Dimas menyeringai, menoleh ke arah Maya dan berkata menyindir, "Lihat kan, perempuan itu pada akhirnya harus tahu jalan kembali ke dapur." Ibu Ratih hari itu bahkan menelepon beberapa kerabat dekat untuk pamer. Aku mendengar dengan jelas suaranya dari teras, dia sudah tahu diri sekarang. Lihat saja, perempuan pada akhirnya harus kembali minta maaf pada suami. Kalau terus melawan, yang rugi ya dia sendiri. Aku berdiri di dapur, mengiris sayuran dengan sangat rata. Setiap irisan pisau yang mengenai talenan terdengar begitu kering. Aku tidak marah lagi, ketika seseorang sudah melewati puncak rasa sakit, kata-kata sombong seperti itu hanya terdengar seperti angin lalu. Makan malam itu diadakan pada akhir pekan. Aku sendiri yang memasak beberapa hidangan favorit mereka, bukan untuk mengambil hati siapapun, tetapi karena aku ingin untuk terakhir kalinya menyajikan makan malam yang pantas di meja ini sebelum semuanya terungkap. Ada ikan bumbu kuning kesukaan Bima, sayur lodeh yang sering dipuji Ibu Ratih, dan lumpia yang biasa kubuat bersama Maya. Dapur beraroma masakan, tetapi hatiku tidak lagi merasakan kehangatan, rasanya seperti ketenangan palsu sebelum badai besar. Malam itu semua hadir. Bima duduk di kepala meja, Ibu Ratih di samping putra sulungnya. Dimas duduk berhadapan dengan Maya. Maya menunduk, ekspresinya begitu normal hingga aku diam-diam memujinya karena sudah menjadi jauh lebih kuat. Selain keluarga, aku juga mengundang 2 orang lagi yang kuperkenalkan sebagai konsultan keuangan perusahaan. Satu adalah Pak Pengacara dari keluargaku, yang satu lagi adalah auditor independen yang telah memeriksa berkas-berkas selama beberapa hari terakhir. Bima begitu melihat mereka langsung mengerutkan kening. Ia meletakkan sumpitnya. Suaranya tidak sabar. "Ini kan makan malam keluarga. Kenapa kamu mengundang orang luar?" Aku menarik kursi dan duduk, dengan tenang menatapnya. "Orang luar, tetapi sangat mengerti urusan di dalam rumah kita." Kalimat itu membuat suasana di meja makan membeku. Ibu Ratih menyipitkan mata menatapku. Insting seorang wanita berpengalaman mungkin sudah memberitahunya ada yang tidak beres, tetapi beliau masih berusaha mempertahankan nada superiornya. "Ayu, jangan mulai macam-macam lagi. Hari ini kamu bilang mau berdamai. Jangan sampai makan malam ini jadi tidak enak." Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil remote dan menyalakan televisi besar di ruang tamu. Layar menyala. Pertama adalah foto Bima dan Bella bergandengan tangan masuk ke restoran. Berikutnya adalah Dimas bersama gadis muda. Lalu adegan kedua kakak beradik itu duduk satu meja tertawa dan menuangkan minuman. Udara di ruang makan seolah terisap habis. Sumpit di tangan Maya tanpa sengaja menyentuh mangkuk, menimbulkan suara kecil. Wajah Dimas langsung berubah. Aku menekan tombol berikutnya, di layar muncul rekaman video panggilan dengan Ibu Ratih. Suara beliau terdengar sangat jelas. Anak-anak ibu memang harus begitu. Laki-laki kalau cuma tahu satu istri itu rugi. Yang penting jangan sampai diinjak-injak sama istri-istri kalian. Kali ini seluruh ruangan benar-benar hening. Mulut Ibu Ratih ternganga. Wajahnya memucat dalam sekejap. Bima melompat berdiri, sementara Dimas memukul meja. "Kamu gila? Siapa yang izinkan kamu merekam diam-diam? Kamu melanggar privasi orang." Aku menatap Dimas. Suaraku tidak tinggi tetapi setiap katanya jelas. "Privasi yang mana?" "Privasi itu saat kamu mengkhianati istrimu. Tapi saat kalian menggunakan uang perusahaan, kontrak fiktif,
dan harta bersama untuk membiayai urusan di luar, itu bukan lagi urusan pribadi. Maya mengangkat kepala menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindari tatapan Dimas. Dimas menoleh pada istrinya dan membentak, "Kamu juga ikut-ikutan dia, kan?" Maya gemetar tetapi tetap menjawab, "Aku hanya tidak mau jadi orang buta lagi." Ibu Ratih buru-buru membela diri, beliau memukul meja, suaranya serak. "Kamu mengarang cerita? Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Foto-foto seperti itu apa buktinya? Laki-laki makan dengan rekan bisnis saja kamu jadikan bukti selingkuh?" Aku tidak berdebat. Aku memutar rekaman suara dari restoran. Suara Bima terdengar jelas. "Aku sedang mengurus Ayu. Dia punya uang. Tapi hatinya lunak. Tidak akan sulit." Lalu suara Bella yang menyinggung apartemen, kontrak media, biaya layanan. Setiap kalimat jatuh di atas meja makan seperti batu yang berat. Wajah Bima pucat pasi, ia menunjukku. Suaranya serak. "Kamu berani-beraninya menyelidikiku." Aku menatap lurus pada pria yang pernah menjadi suamiku itu, menjawab, "Tidak, aku hanya mengambil kembali apa yang sudah kamu curi." Lalu, aku meletakkan setumpuk map di atas meja. Suara kertas tebal yang mengenai permukaan kayu terdengar lebih keras dari semua bentakan. Pak pengacara berdiri, suaranya pelan tetapi tajam. Beliau menjelaskan secara singkat tentang pinjaman dari orang tuaku bertahun-tahun lalu, tentang hak jaminan atas rumah mewah ini, tentang indikasi pengalihan saham yang tidak wajar, kontrak konsultasi fiktif, dan aliran dana yang berputar melalui kerabat. Auditor melanjutkan, menunjukkan daftar pengeluaran tanpa bukti yang sah, kontrak media tanpa hasil yang jelas, dan komisi-komisi yang diterima oleh Dimas. Ibu Ratih saat ini tidak lagi bisa mempertahankan sikap angkuhnya. Beliau menatap Bima lalu Dimas, bibirnya gemetar. "Apa? Apa separah itu, Nak?" Bima tidak menjawab. Sementara Dimas, keringat membasahi dahinya. Aku menatap mereka, hatiku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Aku hanya merasa getir. Sebuah makan malam keluarga. Sesuatu yang pernah kupertahankan dengan seluruh masa mudaku, akhirnya berubah menjadi tempat untuk membongkar semua kepalsuan. Tidak ada yang bisa makan lagi. Hidangan di meja mendingin, ikan bumbu kuningnya mulai mengeras, semangkuk sayur tidak tersentuh. Ibu Ratih terkulai di kursinya. Bima membeku di samping meja, sementara Dimas melihat sekeliling seolah mencari jalan keluar. Dari sebuah makan malam reuni yang mereka kira kuadakan untuk menunduk, rumah ini telah berubah menjadi sebuah pengadilan yang menyesakkan, di mana setiap kebohongan mereka mulai ditarik ke dalam terang. Setelah makan malam hari itu, rumah ini tidak lagi memiliki ketenangan sedikit pun. Hidangan yang dingin masih tergeletak di meja, tetapi tidak ada yang punya pikiran untuk membersihkannya. Ibu Ratih masuk ke kamar dan membanting pintu. Dimas menarik Maya ke sudut tangga untuk menginterogasinya. Sementara Bima berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya gelap, kedua tangannya terkepal seolah menahan amarah yang siap meledak. Aku tahu. Apa yang kuungkapkan baru tebasan pertama yang merobek lapisan kemewahan mereka. Dan orang seperti Bima, sekali terpojok dan kehilangan muka, pasti tidak akan tinggal diam. Benar saja. Keesokan paginya ia tidak pergi ke kantor. Ia mengenakan setelan rapi, membawa sebuah map, dan keluar rumah sangat pagi. Menjelang siang, aku menerima kabar dari pengacara. Bima telah lebih dulu mengajukan gugatan cerai. Lengkap dengan daftar aset di mana sebagian besar barang berharga sudah dicatat sebagai aset pribadi, aset perusahaan, atau aset atas nama kerabat. Hal-hal yang merugikannya dibuat kabur, sementara yang menguntungkannya disusun dengan rapi. Seolah-olah ia sudah mempersiapkan jalan ini sejak lama, bukan baru marah dalam semalam. Sore itu Bima pulang. Ia melemparkan fotokopi surat gugatan cerai ke meja di hadapanku, suaranya dingin. "Kamu mau main hukum, aku akan layani sampai tuntas. Di pengadilan, kamu tidak akan dapat apa-apa." Aku menatap tumpukan kertas itu tanpa buru-buru mengambilnya. Suara itu, tatapan itu, masih sama seperti pria yang merasa memegang semua kartu kemenangan di tangannya. Aku bertanya, "Mas yakin?" Ia tertawa sinis. "Yakin.
Kamu pikir beberapa rekaman suara dan foto-foto itu cukup untuk menjatuhkanku? Ayu, kamu memang pintar soal pembukuan, tapi kamu masih terlalu naif. Aku tidak menjawab. Saat itu, diam bukan karena aku takut, tetapi karena aku ingin membiarkannya bicara lebih banyak. Orang yang panik akan mencoba terlihat tenang dengan memamerkan kepercayaan dirinya. Semakin banyak bicara, semakin mereka menunjukkan kekacauan di dalam dirinya. Bima mencondongkan tubuhnya ke arahku, suaranya merendah. Aku beri kamu satu nasihat terakhir. Tanda tangani perceraian secara baik-baik. Aku masih ingat kebaikanmu dan akan memberimu sedikit uang. Tapi kalau kamu terus melawan, jangan salahkan aku jika aku tidak punya perasaan lagi. Sementara Bima memainkan peran sebagai pemenang, Ibu Ratih bertindak lebih kejam. Beliau menelepon langsung orang tuaku. Aku tidak mendengar apa yang dikatakan di seberang sana, tetapi setelah itu ibuku meneleponku kembali, suaranya bergetar karena marah. Ibu Ratih mengatakan bahwa putri mereka tidak bisa menjaga suami, dan sekarang memfitnah untuk menghancurkan karier orang lain. Keluarga kami menerima dia itu sudah untung, tapi dia malah tidak tahu berterima kasih. Ibuku tercekat bertanya padaku, Ayu, kamu baik-baik saja, nak? Aku hanya menjawab, aku baik-baik saja Bu. Ayah dan ibu jangan bicara apa-apa lagi dengan mereka. Mulai sekarang, biar pengacara yang urus semuanya. Tidak hanya berhenti di keluarga, Dimas mulai menyebarkan desas-desus di kantor. Ia menggunakan grup chat internal untuk menyindir bahwa aku cemburu buta, mengarang cerita perselingkuhan untuk merebut aset, dan bahkan menyewa orang luar untuk mengaudit karena ingin menghancurkan perusahaan suamiku. Selingkuhan Dimas juga ikut-ikutan, menggunakan akun media sosial untuk mengunggah status samar seperti, perempuan kalau tidak bisa menjaga suami, jangan salahkan orang lain. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan padaku, tetapi juga menyeret Maya ke dalam lumpur. Malam itu, Maya meneleponku dari kamar mandi. Suaranya gemetar hingga nyaris tidak terdengar. Mbak, Dimas memaksaku menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada penyelewengan keuangan di perusahaan. Dia bilang kalau aku tidak tanda tangan, dia akan merebut hak asuh anak dan menuduhku bekerja sama dengan Bak untuk menghancurkan keluarga. Aku mendengar suara Dimas menggedor pintu dari luar. Buka. Kamu sembunyi di dalam ngapain? Maya menangis. Mbak, aku takut sekali. Aku menggenggam ponsel dengan erat, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Maya, dengarkan Mbak. Jangan tanda tangani apapun. Nyalakan perekam suara, taruh ponsel di saku bajumu. Kalau dia mengancam, biarkan saja dia bicara. Takut berarti kalah. Kali ini saja, kita harus selesaikan. Di seberang sana hening sejenak. Lalu aku mendengar Maya menarik napas dalam-dalam. Ia berkata pelan, "Iya, Mak. Aku dengarkan." Tetapi saat keluarga suamiku mengira telah berhasil menekan kami, justru orang di sekitar Bima yang mulai membuat kekacauan. Bella terus-menerus mengirim pesan padanya. Sebuah percakapan yang kemudian berhasil didapatkan oleh pengacaraku melalui sumber internal menunjukkan bahwa ia berbalik mengancam. Kalau Mas mencampakkan aku untuk menyelamatkan keluargamu, aku akan sebarkan semua bukti kontrak fiktif itu. Jangan lupa siapa yang menandatangani berita acara serah terima palsu untukmu. Bima ingin membungkamku, tetapi ia lupa bahwa orang serakah seperti Bella tidak akan mau menjadi pion yang dikorbankan. Sejak hari itu, internal keluarga suami mulai retak. Ibu Ratih memaki Bella sebagai wanita murahan tetapi tidak berani bertindak gegabah karena takut ia menyebarkan bukti. Dimas menyalahkan kakaknya karena telah melibatkannya dalam kontrak-kontrak kotor. Sementara Bima harus menghadapi aku, membujuk selingkuhannya, sekaligus menenangkan ibu dan adiknya. Rumah yang dulu penuh tawa angkuh itu, kini dipenuhi pertengkaran di balik pintu yang tertutup. Suatu malam, aku berdiri di tangga dan mendengar Bima memukul meja dengan keras. Ia menggeram, "Ini semua gara-gara Ayu. Kalau dia tidak membesar-besarkan masalah, tidak akan ada yang terjadi." Aku berdiri dalam kegelapan, hatiku tenang sekali. Benar kata orang, ketika manusia bersalah, mereka tidak menyalahkan keserakahan atau pengkhianatan mereka sendiri, melainkan menyalahkan korban karena telah berani bersuara.
Yang tidak diketahui Bima adalah, sebelum ia sempat memindahkan aset lebih banyak, pengacaraku sudah mengajukan permohonan pemblokiran transaksi mencurigakan dan bekerja sama dengan auditor untuk melacak aliran dana. Beberapa transaksi keuangan terkait saham, apartemen, dan kontrak konsultasi telah dibekukan sementara untuk diperiksa. Jaring itu perlahan-lahan menutup, hanya saja mereka masih mengira sedang berjuang dengan sangat cerdik. Larut malam, Pak pengacara meneleponku. Suaranya dalam tetapi mantap. Ayu, mereka tidak punya jalan mundur lagi. Mulai sekarang, kita tinggal menunggu mereka hancur dengan sendirinya. Aku berdiri di dekat jendela, menatap halaman di mana mobil Bima masih terparkir mengilap di bawah lampu. Aku sadar, keluarga suamiku mengira mereka sedang melakukan serangan balik, mengira beberapa lembar surat gugatan cerai, beberapa fitnah, dan beberapa ancaman bisa membuatku takut, tetapi sebenarnya, setiap langkah yang mereka ambil justru mendorong diri mereka sendiri lebih dalam ke jalan buntu yang mereka gali. Dan benar seperti kata Pak pengacara, hanya beberapa hari kemudian, hal-hal yang coba disembunyikan oleh Bima mulai terungkap satu persatu. Proses audit resmi akhirnya dilakukan dengan kehadiran perwakilan hukum, auditor independen, dan beberapa pemegang saham terkait. Pagi itu aku datang ke kantor sangat awal. Gedung itu masih tampak megah seperti biasa. Meja resepsionis masih dihiasi bunga segar. Karyawan masih menunduk hormat saat aku masuk. Tetapi aku tahu, di balik kaca yang bersih itu, ada tumpukan kebusukan yang menunggu untuk dibongkar. Bima hadir di ruang rapat dengan penampilan yang berusaha dijaga tetap tenang. Ia mengenakan setelan hitam. Rambutnya disisir rapi. Tangannya terus memegang ponsel. Dimas juga duduk di sana. Wajahnya angkuh. Sesekali melirikku seolah ingin mengancam. Ibu Ratih tidak punya jabatan di perusahaan, tetapi tetap ikut, alasannya khawatir pada anak-anaknya, padahal sebenarnya takut segalanya lepas kendali. Aku duduk berhadapan dengan mereka. Di depanku ada setumpuk dokumen tebal. Tidak ada yang bicara, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar monoton dan dingin. Ketika auditor mulai mempresentasikan temuannya, raut wajah Bima berubah sedikit demi sedikit. Pertama adalah kontrak-kontrak media tanpa hasil yang jelas tetapi dananya tetap dicairkan penuh, kemudian kontrak konsultasi strategis yang ditandatangani dengan beberapa perusahaan kecil yang baru didirikan, alamatnya tidak jelas, dan perwakilannya punya hubungan pribadi dengan Bima. Selanjutnya adalah aliran dana yang berputar melalui rekening pribadi lalu kembali dalam bentuk pinjaman, investasi, atau bantuan keluarga. Setiap angka yang muncul di layar proyektor adalah satu lapisan topeng yang jatuh. Auditor menunjuk pada sebuah pengeluaran besar, suaranya jelas. Pengeluaran ini dicatat sebagai biaya media untuk proyek kuartal ketiga, tetapi tidak ada rencana implementasi, tidak ada laporan efektivitas, dan tidak ada hasil yang diserahkan. Setelah kami melacak aliran dananya, kami menemukan sebagian dari uang ini ditransfer ke rekening yang terkait dengan apartemen yang ditempati oleh Nona Bella. Ruangan hening seketika. Bima langsung menyela. Itu adalah kerja sama pribadi. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Pak pengacara menatapnya, dengan tenang bertanya, jika itu urusan pribadi, mengapa menggunakan rekening perusahaan untuk membayarnya? Bima terdiam selama beberapa detik. Hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu mengerti bahwa ia tidak lagi bisa mengendalikan situasi. Dimas yang duduk di sebelahnya mulai gelisah. Ketika namanya disebut, ia tersentak. Auditor menunjukkan daftar komisi bantuan logistik gudang, di mana Dimas menerima uang dari dua pemasok yang terindikasi menggelembungkan harga. Di atas kertas, itu adalah uang terima kasih atas kerjasama. Tetapi kenyataannya, harga barang yang dibeli lebih mahal, dan selisihnya dibagi kembali kepada orang dalam. Dimas memukul meja, mencoba berteriak. Jangan memfitnah. Uang itu ucapan terima kasih dari mereka. Apa yang salah? Maya, yang duduk di belakangku, kedua tangannya di atas pangkuannya gemetar, tetapi ia tidak lagi menunduk.
Ia menatap lurus pada suaminya, suaranya tidak keras tetapi jelas. Ucapan terima kasih tapi harus menyuruhku untuk merahasiakannya? Ucapan terima kasih tapi tengah malam kamu mengunci pintu kamar untuk menelepon membahas cara membaginya? Dimas berbalik menatap istrinya, matanya seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tetapi saat itu, kegarangannya hanya membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Puncaknya adalah ketika Pak Pengacara meletakkan salinan buku catatan bersampul merah milik Ibu Ratih di atas meja. Begitu melihatnya, wajah Ibu Ratih langsung pucat. Halaman-halaman buku itu diproyeksikan ke layar, setiap baris tulisan terlihat jelas. Uang Bella, apartemen, Hawang Dimas, toko baru. Jangan sampai istri tahu. Pindahkan sebelum Ayu tahu, seluruh ruang rapat seolah menahan napas. Ibu Ratih berdiri dengan gemetar, tergagap. Itu saya hanya iseng mencatat, orang tua kan suka salah ingat, tidak ada artinya. Aku menatapnya, hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa getir yang tak terlukiskan. Wanita yang pernah mengajariku untuk tahu diri, yang pernah menganggap pengkhianatan putranya sebagai kelas, kini gemetar di hadapan tulisan tangannya sendiri. Pak Pengacara tidak berdebat dengannya. Beliau hanya berkata, catatan ini akan kami cocokkan dengan aliran dana yang sebenarnya. Waktu transfer dan keterangan dari pihak-pihak terkait, apakah ini berarti atau tidak, biar pihak berwenang yang akan menilainya. Sore itu, polisi dari unit kejahatan ekonomi resmi datang. Pemandangan mereka masuk ke kantor membuat seluruh lantai gempar. Orang-orang yang dulu menatapku dengan kasihan karena mengira aku adalah istri yang dikhianati, kini terdiam melihat Bima dibawa untuk dimintai keterangan. Ruang akuntansi disegel, beberapa komputer disita untuk disalin datanya, dan brankas di ruang direktur diminta untuk dibuka. Bima keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat pasi. Ia melihatku berdiri di koridor dan berjalan cepat ke arahku. Suaranya serak, "Ayu, kamu melakukan ini. Apa kamu sudah tidak punya perasaan lagi?" Aku menatap pria itu. Sampai detik ini, ia masih menyebut kata perasaan, bukan untuk menyesal, tetapi sebagai tali terakhir untuk mencoba mengikatku. Aku menjawab sangat pelan. "Perasaan itu sudah kamu hancurkan sendiri sejak lama." Tidak lama kemudian, Bella juga dipanggil. Ia tidak lagi memiliki aura angkuh seperti saat mengenakan gaun merah di hotel. Di hadapan penyidik, ia menangis, mengaku bahwa ia hanya mengikuti arahan Bima, kontrak media itu ditandatangani atas suruhannya, berita acara serah terima juga sudah disiapkan olehnya. Ia berkata sambil terisak, "Saya hanya pikir dia sayang sama saya. Saya tidak tahu kalau masalahnya akan seserius ini." Aku mendengar cerita itu dari pengacara dan hanya merasa dingin. Saat menikmati hasilnya, semua orang merasa pintar. Saat harus menanggung akibatnya, semua mengaku tidak tahu. Dimas lebih panik lagi. Saat dipanggil untuk kedua kalinya, ia langsung mengaku, menyalahkan, dan menangis lebih dulu. Tetapi uang yang ia terima, panggilan telepon dengan pemasok, dan pesan-pesan tentang pembagian uang sudah terlalu jelas. Akhirnya ia ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan menerima suap dan ikut serta dalam pencucian uang. Hari ketika polisi membawa Dimas, Maya berdiri di sudut halaman memeluk anaknya. Anak kecil itu tidak mengerti apa yang terjadi, terus bertanya, "Ibu, ayah mau kemana?" Maya menunduk, mencium rambut anaknya, air matanya jatuh tetapi suaranya sangat tenang. "Ayah pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ayah lakukan, Nak." Ibu Ratih, yang pernah duduk di ruang tamu mengajariku untuk tahu diri, akhirnya juga harus menghadap pihak berwajib. Awalnya beliau masih mencoba tegar, mengatakan bahwa ia sudah tua dan tidak tahu menahu urusan bisnis anak-anaknya. Tetapi buku catatan merah itu, uang yang ia terima secara rutin, dan perannya dalam menyimpan beberapa dokumen membuat penyangkalannya menjadi lemah. Beliau tidak langsung ditahan, tetapi menghadapi risiko dianggap sebagai kaki tangan jika terbukti mengetahui sumber uang itu dan ikut menyembunyikannya. Suatu sore, ponselku berdering. "Ibu Ratih." Aku menatap nama di layar sangat lama sebelum mengangkatnya. Di seberang sana, tidak ada lagi suara angkuh seperti biasanya, yang ada hanya isak tangis, "Ayu, ibu salah. Maafkan ibu."
Bagaimanapun juga ibu pernah sayang padamu. Tolong, demi tahun-tahun kamu jadi menantu, bantu ibu bicara pada mereka. Aku diam mendengarkannya menangis. Dulu, hanya dengan desahannya saja hatiku sudah luluh. Tapi sekarang, hatiku begitu tenang. Aku berkata, ibu tidak salah padaku, ibu salah pada diri ibu sendiri. Ibu telah mengajari putra-putra ibu bahwa pengkhianatan adalah pesona, uang kotor adalah berkah, dan menantu adalah orang yang bisa dimanfaatkan. Sekarang, ibu tidak perlu meminta maaf padaku. Ibu harus menjawab pada hukum dan pada hati nurani ibu. Di seberang sana hening, lalu beliau menangis lebih keras. Aku menutup telepon dengan perlahan. Bukan karena aku senang, tetapi karena aku sadar, ada permintaan maaf yang hanya muncul ketika seseorang sudah tidak punya jalan keluar, bukan karena benar-benar menyesal. Maya resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Dimas. Berkat bukti perselingkuhan, ancaman, dan penyelewengan keuangan, Maya memenangkan hak asuh anak, aset pribadinya, terutama emas kawin dan tabungan atas namanya, berhasil dilindungi dengan bantuan pengacara. Hari ketika ia meninggalkan rumah itu, Maya hanya membawa beberapa koper dan anaknya, tetapi langkahnya jauh lebih tegap. Ia berkata padaku, "Mbak, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi takut mendengar suara kunci mobilnya di depan pintu." Sementara aku, setelah beberapa kali persidangan, juga menyelesaikan proses perceraian. Bagian asetku yang sah, diakui dengan jelas. Pinjaman dari orang tuaku dulu dimasukkan ke dalam proses penyelesaian sengketa, lengkap dengan hak penyitaan jaminan. Perusahaan direstrukturisasi, kelompok kepentingan keluarga suamiku disingkirkan dari posisi-posisi kunci. Karyawan baik yang dulu diam karena takut kehilangan pekerjaan, perlahan kembali bekerja di lingkungan yang lebih bersih. Aku tidak ingin lagi mempertahankan cangkang keluarga itu, tetapi hasil kerja kerasku harus kupertahankan. Orang-orang yang dulu menertawakanku, yang mengatakan aku tidak bisa menjaga suami, sekarang saat bertemu denganku di koridor kantor, mereka menunduk menghindar, ada yang dengan canggung menyapa lalu cepat-cepat berbalik. Aku tidak menyalahkan mereka. Kerumunan seringkali suka berpihak pada yang sedang berkuasa, sampai kekuasaan itu runtuh dan bau busuk di dalamnya tercium. Hari ketika rumah mewah itu disegel untuk proses penyelesaian aset, aku berdiri di luar gerbang untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu terang benderang, yang dulu dipenuhi tawa puas Ibu Ratih, yang dulu menjadi tempat aku diajari untuk menerima perselingkuhan suami demi menjaga muka, kini sunyi senyap, pintu gerbangnya tertutup rapat. Di atasnya tertempel kertas segel putih. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bualan tentang kelas seorang pria. Yang tersisa hanyalah halaman yang kosong, beberapa daun kering yang tertiup angin, dan harga yang sangat mahal untuk sebuah pengkhianatan dan keserakahan. Setelah hari rumah mewah itu disegel, aku tidak pernah kembali lagi. Ada pintu-pintu yang sekali kita langkahi dengan segala rasa sakit dan kesadaran, tidak perlu lagi ditengok ke belakang. Aku juga tidak menyimpan kunci lamanya. Kunci itu pernah membuka tempat yang kusebut rumah, tetapi pada akhirnya, ia hanya membuka sebuah ruangan yang penuh kebohongan, di mana kebaikan dianggap kelemahan, dan pengkhianatan diberi nama indah, pesona seorang pria. Ada hal-hal yang hilang dan tidak bisa kembali. Bukan uang, tetapi hati manusia. Uang bisa dicari lagi, rumah bisa dibangun kembali, pekerjaan bisa dimulai dari awal. Tetapi sekali kepercayaan diinjak-injak, sebanyak apapun permintaan maaf diucapkan, tidak akan bisa membuatnya utuh kembali. Aku pernah menyesali belasan tahun masa mudaku, menyesali malam-malam tanpa tidur, menyesali berkali-kali menunduk demi keharmonisan rumah. Tetapi kemudian aku sadar, hal yang paling patut kusesali bukanlah waktu yang telah berlalu, melainkan tahun-tahun di mana aku lupa untuk menyayangi diriku sendiri. Setelah semuanya, kalimat Ibu Ratih terkadang masih terngiang di kepalaku. Laki-laki itu memang harus sedikit nakal, baru namanya berkelas. Hari itu beliau mengatakannya dengan penuh kebanggaan. Seolah semakin banyak putranya mengkhianati istri, semakin terbukti kesuksesannya.
Tetapi kelas itu jugalah yang membawa Bima ke dalam penyelidikan, membawa Dimas kehilangan keluarga, dan membawa Ibu Ratih dari seorang ibu mertua yang angkuh menjadi wanita yang gemetar di hadapan setiap pertanyaan hukum. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah itu kelas atau awal dari kehancuran? Aku tidak merasa puas. Sejujurnya, saat melihat orang-orang yang pernah tinggal serumah denganku satu persatu menanggung akibatnya, aku tidak sebahagia yang banyak orang kira. Hatiku hanya terasa tenang. Karena jika dulu mereka masih menyimpan sedikit rasa terima kasih, sedikit kebaikan, sedikit batasan antara benar dan salah, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Tetapi keserakahan, sekali diberi makan dengan pemakluman, akan tumbuh sangat cepat. Sampai saat menoleh ke belakang, orang baru sadar bahwa di bawah kaki mereka bukan lagi lantai yang kokoh, melainkan jurang yang dalam. Uang tidak selalu mengubah manusia, mungkin ia hanya membuat sifat asli seseorang terlihat lebih jelas. Saat masih sulit, banyak orang tahu cara berterima kasih karena mereka butuh bantuan. Saat punya kuasa, punya uang, dan punya orang yang memuji, barulah mereka menunjukkan cara mereka memandang orang-orang yang pernah berjalan bersama mereka. Bima pernah tahu cara menggenggam tanganku di bengkel tua, tetapi saat berdiri di bawah sorotan lampu panggung, ia lupa tangan mana yang telah membantunya memungut setiap kepingan kesulitan. Itulah yang paling menyakitkanku. Suatu sore, setelah semua urusan hampir selesai, aku bertemu Maya di kafe yang sama. Masih di meja kecil dekat jendela, masih dengan aroma kopi yang sama. Tetapi kali ini, di atas meja tidak ada lagi berkas, rekaman suara, atau kertas-kertas yang membuat tangan gemetar. Hanya ada 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue kecil. Maya datang bersama anaknya. Gadis kecil itu duduk mewarnai di meja sebelah, sesekali mengangkat kepala dan tersenyum pada ibunya. Senyum itu membuat hatiku terasa lebih ringan. Maya menatapku. Matanya tidak lagi bengkak seperti dulu. Ia berkata sangat pelan. Kalau bukan karena Mbak, mungkin aku masih terus menderita. Aku menggeleng dan tersenyum. Tidak, kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya ada di sampingmu di waktu yang tepat. Maya terdiam sejenak lalu mengangguk. Mungkin ia mengerti. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang jika orang itu belum mau melangkah keluar dari ketakutannya sendiri. Aku juga begitu. Bertahun-tahun lalu, bukan berarti aku tidak melihat tanda-tandanya, aku hanya memilih untuk mengabaikannya. Karena takut jika aku menatap kebenaran, rumah yang susah payahku jaga akan runtuh. Tetapi ada rumah-rumah yang runtuh justru menjadi sebuah keberuntungan. Karena jika ia terus berdiri, kita akan terus tertindih di bawah bayang-bayangnya lebih lama lagi. Sekarang, aku hidup lebih lambat. Pagi hari aku membuat teh, pergi bekerja, menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Malamnya, aku makan malam sederhana. Tidak ada lagi sindiran Ibu Ratih. Tidak ada lagi aroma parfum asing di kemeja suami. Tidak ada lagi perasaan harus menebak-nebak siapa yang sedang berbohong padaku hari ini. Rumah baruku jauh lebih kecil dari rumah mewah yang dulu, tetapi anehnya, aku tidur lebih nyenyak. Aku tidak membawa dendam. Dendam itu seperti sekantong batu. Jika terus dipeluk, yang pertama kali kedinginan adalah diri kita sendiri. Aku hanya membawa sebuah pelajaran. Wanita yang diam tidak selalu berarti lemah. Terkadang mereka diam karena masih sayang. Dan ketika rasa sayang itu sudah habis, keheningan mereka bisa menjadi awal dari badai yang akan meruntuhkan segalanya.